bisa memberkati kita di pagi ini, dan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan dari Asosiasi Logistik Indonesia, teman-teman. Bagi yang belum kenal, mungkin ayo kita belajar pintar, menjadi pintar dan lebih pintar melalui Asosiasi Logistik Indonesia. Dan mungkin terima kasih juga kepada PT Demax yang sudah memberikan ide-ide, karena pada saat saya awal diminta memberikan paparan, ya saya berpikir apa kira-kira yang bisa kita lakukan di dalam dunia supply chain dan logistik, khususnya pergudangan saat ini. Ya, dan menariknya teman-teman, ya saya coba mengambil dari salah satu paparan dari orang-orang pinter, ya apa sih trennya ke-21 di tahun 2021 ini tentang logistik dan juga supply chain. Ya, dan disitulah nanti kita akan bisa sharing, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya nama saya Widianto, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman sebagai moderator. Nah, saya ingin sharing Bapak Ibu sekalian, ini ada 8 prediksi dan inovasi yang katanya akan terjadi di tahun sekarang ini dan ke depan. Ini saya menyadur dari Immense, ya, Smart Industry Solution, karena memang di internet banyak sekali, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 3, pokoknya tergantung angka mana yang paling angka cantik dia pakai untuk menjadikan judulnya. Ya, nah, angka-angka ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ada baiknya kita bisa mereview, karena apa? Saya ingin melihat ya, apakah ke depan itu yang namanya gudang itu masih masuk nggak dalam strategik di dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, di mana post COVID nanti akan berpengaruh. Kalau kita lihat sini, mungkin ini adalah tren-tren yang menurut mereka, ini mereka yang menarik punya data-datanya, ya 68% kah seperti apa, ya bahwa mereka nyatakan bahwa mereka dipaksa Bapak Ibu sekalian untuk merubah pola bisnis sekarang, menyesuaikan lah, bukan dipaksa ya, yang lebih halus kata-katanya, menyesuaikan diri bagaimana saat bisnis harus menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini, dan itu sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Ya, kami sendiri memanage lebih dari 200.000 meter persegi gudang se-Indonesia, itu melihat customer kita sudah memaksa untuk berubah. Ya, tadi yang disampaikan, manual menjadi mekanik menjadi otomatis, dan itu ternyata sudah ada request di situ. Behavior customer berbeda, yang dulu mau diatur pakai minimal, sekarang nggak mau, pokoknya berapapun juga mau terima enggak. Ya, nah ini yang di kita sendiri akan berpengaruh, ya Bapak Ibu, bagaimana melakukan kegiatan di dalam supply chain supaya lebih efisien dengan kondisi yang uncertainty tadi. Ya, dan banyak sekali yang terjadi. Jadi ini saya nggak akan bahas di sini karena ini menurut saya hal yang bagus sekali untuk kita renungkan, dan kalau memang rekan-rekan ingin mendetailkan, monggo, ya itu saya berikan sumbernya. Dan yang menarik saya akan ambil juga di sini adalah ya yang nomor 3 tadi yang dibahas Pak Mahendra. Ini omni channel, ada lagi multi channel seperti apa, ya. Ini kata-kata yang menurut saya bagi generasi saya, ya, dan tadi ada juga saya lihat banyak di sini yang hadir Pak Nyoman, guru-guru saya Pak nih, sesepuh saya, yang pakar-pakar logistik ini, mungkin kita harus belajar lagi memahami istilah-istilah yang memang pasar itu saat ini sedang bergejolak merubah diri. Ya, zaman kami dulu seumur Pak Nyoman nggak ada namanya omni channel Pak Nyoman. Ya, tapi sekarang mereka dengan bangganya memamerkan bahwa omni channel akan menjadi tren ke depan. Ya, apa seperti bentuknya, ya tentunya perbedaannya dengan yang multi seperti apa kita bisa searching di dalam media sosial. Kemudian juga tidak ada lagi yang menggunakan satu partner, satu jenis, sudah nggak mungkin. Ya, artinya apa ya? Mereka sudah melakukan hibridisasi, ya. Apakah transportasinya, bahkan mungkin di warehouse-nya. Saya melihat tren bahwa ya kita mencari alat-alat misalkan untuk yang di warehouse itu dengan alat-alat yang lebih terbarukan. Nah, ini yang menjadikan bagaimana kondisi di logistik warehouse khususnya akan berbeda. Ya. Nah, ini saya sampaikan bagi rekan-rekan, ya, khususnya generasi saya yang mungkin kurang paham atau belum paham. Saya juga baru mempelajari dan dikasih tahu sama anak saya yang kerja di online, oh artinya multi dan channel seperti ini omni, ya. Dan memang kalau Bapak Ibu lihat agak ekstrim, ya. Tidak ada lagi kata-kata eksklusif.
Dulu mungkin yang bagus, katakanlah kalau saya bilang third party misalkan logistik ya, ada yang kuning, yang merah, yang orange ya. Tapi sekarang mereka terbuka gitu loh. Kita bisa bandingkan harganya, kita bisa bandingkan kuantitinya berapa. Jadi tidak ada lagi eksklusivisme yang dulu kita bangga. Dulu mungkin rekan-rekan paham WMS itu jadi salah satu alat yang luar biasa. Kalau gudang saya pakai WMS kayaknya keren. Sekarang WMS sudah seperti handphone, teman-teman. Ya tiap bulan, tiap tahun berubah ya, sehingga ya tidak menjadi sesuatu yang membanggakan, tapi menjadi sesuatu yang basic need-nya pindah ke sana statusnya. Jadi WMS itu menurut saya sudah seperti kita oksigen di dalam gudang ya. Bukan suatu hal yang luar biasa, tapi wajib ada. Nah, ini yang membuat kita menyesuaikan bagaimana hebatnya kondisi sekarang yang puluhan tahun lalu berubah, kondisi sekarang hanya hari berubah. Dan ini akan menjadi hal yang akan terus berlangsung. Ya, misalkan juga di sini ada bagaimana kombinasi antara manufacturing-nya dengan retail-nya. Ya, kita lihat di lapangan mungkin sama, bagaimana antara pabrik bisa mengirimkan langsung ke customer-nya, demikian juga distributornya. Apa yang mereka harus saingi? Nah, ini juga menjadi tren yang luar biasa sesuai dengan bisnis kita. Ya, saya melihat misalnya dari teman-teman dari KAI di sini ya, itu saya ini mungkin juga bersaing dengan ketat bagaimana bisa ya melakukan hal yang baik atau lebih baik dibanding dengan company yang lain. Ya, reverse logistik ini juga akan menjadi hal yang kedepannya akan menjadi hal yang dominan, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang berbisnis di warehouse mungkin ini hal yang bagus untuk bisa ya direncanakan ke depan. Ya. Bahkan nomor 8 ini yang saya akan fokus Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana ternyata lean warehousing itu masih menjadi tren yang tidak akan pernah hilang. Ya, nama boleh berganti, pasar boleh berganti, tetapi yang namanya warehouse saya yakin ini seperti apotik Bapak Ibu sekalian kalau saya gambarkan. Apotik itu kondisi kita sedang sakit butuh obat, sehat pun kita butuh vitamin. Jadi akan selalu dibutuhkan dan ternyata betul dari 8 ini satu yang saya fokus adalah bagaimana mereka berpikir bahwa selain di ujungnya sana ya, di hulunya pun juga harus bagus, yaitu di pergudangannya tadi. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan lean warehouse management. Nah, warehouse ini tentunya Bapak Ibu tidak melulu hanya bersifat gudang, tapi juga ada di dalamnya seperti adanya inventory ya dan manajemen lain yang memang akan berpengaruh di situ. Nah, mereka ambilkan contoh, ini bukan contoh dari saya, dari mereka ya. Contohnya seperti untuk picker ya, ternyata masih sama bahwa challenge-nya adalah bagaimana mempercepat ya picker traveling itu menjadi lebih cepat. Karena kenapa? Ini yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah ikut di Asosiasi Logistik Indonesia atau Sembada, bahwa kita paham banget ya dalam sebuah gudang itu 50% napasnya gudang adalah memang di activity picking. Ya, ini yang membuat bagus. Kalau di inbound bagaimana di receiving? Betul. Mereka punya yang namanya katanya 1 kali 10, 1 kali salah akan ada 10 dosa yang ada di gudang dan itu ternyata benar sekali. Jadi harus kita hati-hati waktu terima barang, harus dipantau dengan manusianya ya. Manusianya ini sangat penting dan peralatannya serta metodenya apa. Ya, mungkin rekan-rekan masih ingat dengan 4M ya, material ya, kemudian methods, man dan juga bicara mesinnya. Ya, kemudian pada waktu storage seperti apa akan melibatkan banyak peralatan MH yang saya rasa depend on kondisinya. Kalau ada yang bertanya yang paling bagus pakai rak atau tidak, ya inilah hebatnya pergudangan Bapak Ibu sekalian ya, depend on your unique business. Kalau memang nggak perlu gudang ya jangan. Kalau perlu gudang ya silakan. Gudang pun pada saat perlu racking, ya jenisnya banyak sekali. Ya apakah mau selektif, ya double D, VN dan sebagainya itu adalah salah satu indahnya dalam pergudangan
Dan disinilah Bapak Ibu sekalian, Asosiasi Logistik Indonesia ya membantu kita bersharing bersama dengan rekan-rekan yang tertarik untuk menjadi lebih paham melalui ya keanggotaan dan juga keikutsertaan di dalam program-program ALI sendiri. Dan Demak di sini tentunya kalau saya melihat beliau sangat-sangat smart ya, bagaimana melihat potensi ini paling pas. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana Demak melakukan analisa ya, karena memang di dalam bisnis khususnya pergudangan ya itu waktu itu menjadi ya salah satu yang menjadi KPI paling general. Kecepatan, speed up-nya seperti apa, yang sekarang sudah bagus bisa nggak lebih bagus lagi, tidak akan pernah berhenti. Nah ini yang bagi kami pribadi ya bisa kita jadikan salah satu unggulan. Kenapa kok agenda hari ini dengan Demak akan memberikan salah satu penjabaran ya mensupport bagaimana waktu di gudang itu bisa menjadi lebih cepat, lebih lean, itu ya menjadi suatu yang menurut saya poin penting. Nah, bagaimana dengan lean warehousing ini sendiri Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi apa sih yang sebenarnya maksud lean ya? Lean itu ternyata ya mirip seperti istri kita di rumah, ternyata istri kita juga pengen lean, pengen langsing, pengen ramping. Ya, dan ramping di sini adalah ya kalau di pergudangan bagaimana melakukan seluruh kegiatan itu dengan sangat cepat, akurat, dan tentunya ya bisa mengikuti bagaimana pola pasar yang ada. Nah, inilah yang menjadi challenging kita semua, Bapak Ibu sekalian, ya dengan meningkatnya omset barang. Ya, pertanyaannya apakah kemarin COVID itu ada efek pergudangan? Ya, mudah-mudahan ya anggota ALI dan juga mungkin anggota asosiasi lainnya merasa bahwa sejak COVID kemarin mungkin salah satu yang mendapatkan berkah adalah di pergudangan. Ya, pergudangan bisnis kami meningkat luar biasa. Ya, bahkan saking bagusnya Agility pun ya dibeli dengan perusahaan lain oleh DSP. Nah, ini juga jadi salah satu standar nih Pak Nyoman ya bahwa perusahaan jelek dijual, perusahaan bagus dibeli. Jadi di mana kita bekerja, nah yang bekerja adalah bagaimana membaguskan perusahaan menjadi lebih baik lagi, itu yang paling penting. Nah, tentunya di sini proses pergudangan yang paling umum adalah ya selain tadi bicara inbound, storage, ya picking, packing, ya put away dan sebagainya, tujuannya pasti ya kita tentu fulfill tadi pesanan pelanggan. Pak Mahendra bilang ya memang ada perbedaan istilah antara online dengan yang gudang standar, tetapi intinya sama. Bagaimana pesanan pelanggan itu bisa kita penuhi dengan tadi, kalau dulu 3 hari sudah bagus, sekarang nggak pakai 3 hari, 4 jam, 2 jam kita lihat Bapak Ibu bagaimana rekan-rekan kita di courier service itu sangat bersaing ya. Ya ada yang PTS, PTB, PTA itu mereka betul-betul memberikan komitmen yang sangat tinggi ya. Kemudian tentunya di warehouse ya pengemasan ulang. Nah, dalam pengepakan pengemasan ini tentunya ada proses pencarian barang. Nah, ini yang paling berat biasanya di warehouse. Dan rahasia sejatinya di gudang Bapak Ibu sekalian, setelah alatnya baik, cepat, bagus, tahan lama, tentunya adalah bagaimana akurasinya di lapangan sehingga pada saat tim kita mencari barang di lokasi tersebut dapat dengan mudah. Ya, kita tentunya belajar dari Ayu Ting Ting yang punya alamat palsu dan barang ketemu sampai sekarang. Ya, maka di gudang tentunya alamat barang itu harus tepat, dan ini menjadi salah satu big challenge ya, the real challenge di gudang adalah akurasi. Ya, setelah akurasi bagus tentunya kecepatan dalam ya mengeksploitasi antara print tiket, antara tiketing, picking dan sebagainya untuk menjadi picking. Nah, setelah barang sudah siap semuanya, di packing dan sebagainya, barulah kita akan kirimkan dengan tadi ya kemajuan teknologi melalui monitoring yang bagus ya, melalui konsumen bisa melihat dengan cepat di mana barangnya, ya, kurir bisa memastikan bahwa proof of delivery POD-nya terjadi dengan benar ya, makanya banyak sekali beberapa ide misalkan di foto ya, kemudian ada ide juga di videokan ya, di PNP ini adalah salah satu improvement. Ya, kenapa ini terjadi Bapak Ibu sekalian yang menarik, semakin pintar teknologi
ternyata juga banyak semakin pintar konsumen yang mengakali bagaimana teknologi itu bisa dibuat lebih menguntungkan bagi pribadinya. Ya, oleh karena itu pengembangannya kita lihat ya bahwa mereka juga ada ide-ide baru seperti apa. Nah, next seperti 5G ya, teknologi yang semakin tinggi. Kenapa di telco semakin tinggi? Karena ya saya bayangkan kalau sudah 5G mungkin ke depan yang namanya POD itu bisa live langsung ya, nggak perlu lagi difoto dan sebagainya, tapi mungkin bisa kecepatan tinggi yang dihasilkan oleh vendornya untuk POD-nya, Proof of Delivery-nya. Nah, konsep lead inventory management dan warehouse ini ada 3 fokus Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah yang saya coba pelajari karena memang pengalaman di lapangan Bapak Ibu itu harus kita imbangi dengan perkembangan dari pemikiran rekan-rekan kita yang semakin fasih di dalam melakukan manajemen time motion dan sebagainya ya. Mereka berinovasi, sehingga di sini saya juga melihat apakah memang apa yang kami lakukan sudah benar tidak, dan ternyata betul, waste ini jadi biang keroknya ya. Jadi sesuatu yang mubazir ya, ini harus kita hilangkan. Waktu yang terbuang, kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah belajar Kaizen, itu yang namanya ada 7 waste yang harus dibuang: menunggu ya, kemudian ada bahan yang berlebihan, proses tidak bagus, mudah murah-murih. Ini menjadi salah satu hal yang menurut saya tantangan paling banyak. Kalau mau belajar yang masalah Kaizen, ada pakarnya di ALI, yaitu Pak Tarsimin. Monggo bagi rekan-rekan yang ingin belajar ya, beliau saya kira gurunya improvement untuk melihat bagaimana pola-pola waste ini bisa dihilangkan sehingga yang lemak tadi menjadi energi kalau dalam badan. Yang lemak itu bisa menjadi sesuatu yang didaya gunakan. Misalkan tim saya berlebih tetapi pekerjaan pas kosong semua Pak. Coba kita cari value added service. Kita cari ya yang pada saat mereka kosong itu ada nggak kegiatan pelabelan, pengepakan, ya aging dan sebagainya yang akan menghasilkan sesuatu yang ya mengurangi cost ujung-ujungnya. Ya, nah inilah variability macam bisnisnya Bapak Ibu. Jadi saya melihat konsepnya bahwa kalau kita ya sudah mengelola warehouse ya itu bagus, tapi baru basic. Kenapa nggak ditambah lagi? Ya, saya berikan contoh mungkin bagi penyedia jasa landlord warehouse ya, paletnya coba dikonsolidasi disiapkan, forkliftnya dikonsolidasi disiapkan. Ya misalkan Demak punya deal dengan salah satu landlord, ya coba buatkan service yang luar biasa, anti rusak. Kenapa? Begitu down nggak pakai hari, 2 jam langsung diganti. Karena apa? PT Demak punya misalkan showroom yang atau bengkel yang ada di landlord itu sendiri. Ya, dan dirubah Bapak Ibu sekalian, jangan disewakan. Nah, ini tantangan bagi Demak juga nih. Bagaimana based on use, bisa nggak hitungannya per palet? Ya, palet digerakkan, forkliftnya, paletnya, manusianya, hitungannya bukan sewa forklift, tapi apa? Satu palet position adalah sekian rupiah. Jadi agak menarik, kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh third party. Kalau seperti Demak bisa menjalankan, itu di atas ya kegiatan third party. Ya. Kenapa ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian? Ya contoh dulu rak itu tidak ada yang namanya disewakan. Rak itu harus dibeli. Sekarang banyak perusahaan yang menyewakan rak. Ya, dan itu benar lebih murah. Dulu palet itu disewa tok, sekarang kita sewa dan jadi hak milik. Ya, nah ini pun juga saya pikir variability ini varietasnya harus dijaga, ya dikembangkan, tidak hanya menjual misalnya PT Demak, tapi juga bisa bukan menyewakan juga, tapi tadi ayo based on use dalam satu kawasan, ya forklift drivernya full dengan sertifikasinya, ya kemudian full dengan safety-nya, dan ada modul yang bisa menghitung saya butuh besok 100 palet posisi meluncur ke sana ya dengan berapa armada. Nah, ini yang bisa dibayangkan. Ya, fleksibilitinya juga sama. Ini banyak yang tidak fleksibel, kaku. Bisnis kami adalah menyewakan Pak atau menjual, nggak boleh. Ini juga menurut saya harus dirubah di zaman sekarang. Kenapa tadi gudang kita itu nggak cuma untuk barang-barang yang ada di pabrik kita, tapi juga kalau bisa kita sewakan, kalau bisa daya gunakan, Bapak Ibu tentunya akan menambah
revenue dan ujungnya EBIT-nya akan terbantu. Kalau EBIT terbantu, Bapak Ibu sekalian, maka gudang kita akan lebih murah jualnya. Gudang kita akan lebih lean di situ. Nah, inilah challenging bagi para third party, challenging bagi para pengusaha yang menurut saya seperti Demak ya. Ayo masuk ke sana, ranahnya agak lebih luas lagi yang kita bangun. Dan kami ya secara company siap untuk kita bicara Pak ya. Nanti saya kenalkan dengan landlordnya, bisa kita bangun ya supaya apa ya, jadi percontohan bagi yang lain. Nah, hal ini dapat mengarah pada perbaikan di mana saja tentunya, Bapak-Ibu sekalian ya. Yang paling mahal adalah tadi biaya operasional cost. Ya, ini yang paling berat di gudang. Begitu kita punya alat yang tidak capable, alat yang tidak pas, sistem yang ketinggalan zaman, karyawan yang memang hanya berpikir bahwa kerja di gudang itu adalah takdir, itu bukan karir. Saya yakin gudangnya tetap jalan, tetapi lemaknya tinggi sekali pasti. Waste-nya banyak sekali. Nah, ini yang bisa dipangkas dengan melakukan tadi lean inventory management dan warehousing yang di atas tadi. Yang ketiga, improving quality-nya. Ya, memang tidak semua orang berpikir quality, tetapi kalau saya melihat sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, customer itu sangat luar biasa dalam memilih ya yang terbaik mana. Ya, pengukuran KPI kita lihat, Gojek pun begitu selesai kita pakai, kita ngasih bintang berapa. Ya, online pun sama, begitu barang dikirim kita kasih bintang berapa. Ini adalah quality proses, ya. Harga boleh sama bahkan lebih mahal dikit, tapi quality seperti apa. Nah, ini saya kira bagi kita para pengusaha atau pelaku bisnis logistik ya, jangan ditinggalkan. Terutama kalau kita melihat, saya mungkin sharing di Jawa Tengah ini ya, itu udah banyak area industri baru di Batang, di Kendal ya, bangun, dan itu ternyata yang di sana itu perusahaan yang sangat-sangat bonafit. Yang saya yakin ya tidak hanya bicara quantity of cost tapi juga quality of process mereka kedepankan. Ya. Kemudian ya ujungnya adalah tadi customer semakin cinta, kita bagi para pengusaha logistik seperti kami bisa mengikat customer tentunya bukan dengan harga murah is part of requirement mereka ya, tetapi ya mengikatnya bukan dari harga, karena kalau bicara harga Bapak Ibu sekalian ya khususnya yang berbicara di solution atau kontrak logistik itu relatif sekali. Ya, mengikatnya bagaimana dengan servis yang baik, ya, yang mereka tuh tidak akan bisa lepas karena apa? Company ini memiliki yang improvement luar biasa, manusianya, alatnya, mesinnya, dan juga mungkin bicara metodenya. Nah, triknya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang saya coba yang saya coba tambahkan di sini, yaitu bahwa yang pertama adalah mengeliminasi ya pergerakan tidak perlu tadi saya sampaikan di situ, atau juga kita bicara sama gudang itu sebetulnya Pak ya, kalau ada yang referensi itu hal yang kejahatan seperti kejahatan dalam inventory yang memang diperlukan. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita dalam inventory. Jadi gudang itu sebetulnya apa ya, kalau sunnah itu kan ada bagus, yang kalau ada itu sebenarnya nggak bagus ya. Kalau nggak ada justru bagus. Nah ini yang mungkin perlu dipertimbangkan juga. Reduction untuk yang mencari sesuatu yang lama sekali, ya, yang membosankan. Ya, ini perlu bantuan alat, bantuan sistem ya yang lebih sempurna juga. Kenapa? Ya karena pada saat kita memiliki gudang, kalau cuma gudangnya 100 meter mungkin lebih simpel, tapi begitu kita bicara ya 10 sampai 20.000 meter persegi, ini bukan manusia yang bekerja, tapi sudah harus disupport dengan part of teknologi di situ. Ya, terus juga menghindari downtime. Contohnya paling sering Bapak Ibu sekalian. Ini saya juga kemarin baru di proyek baru saya juga agak komplain ke salah satu MHE ya. Itu dalam sebulan 2 minggu barangnya baru datang untuk pergantian. Ya tentunya Anda bisa bayangkan ya, kalau kita menyewa artinya ada loss of cost kita tinggi sekali, dan saya kira nanti Demak akan menyampaikan bagaimana kecepatan ya kemudian fleksibilitas mereka dalam hal seperti ini, karena ini kadang-kadang Bapak Ibu kita tuh nggak pernah duga ya, alat-alat kita, MHE kita ya kalau udah pakai racking alat itu jadi wajib harus tersedia service centernya. Kalau service centernya ternyata kok ya jauh, tentunya akan ada risiko ya delay dari servisnya dan efeknya ke operasional kita. Dan nomor 4 tentunya dalam gudang Bapak Ibu sekalian, ya ini kita error picking, kita eliminasi karena tadi
satu kali kita salah, ya ada 10 dosa menyertainya. Ini terjadi tidak hanya di inbound, tapi juga di pickingnya. Dan paling berat dalam picking adalah travelingnya. 50% waktu tim warehouse itu hilang di situ. Jadi bagaimana manajemen pick phase-nya itu harus diatur dengan baik sekali. Nah, kemudian to expand stock, ya. Izin Pak Widi, waktu Bapak tinggal 5 menit lagi, Bapak. Ini saya tinggal 2 menit, Pak. Tenang, Pak. Makanya saya ngebut. Selain, Pak. Saya malah panas dingin kalau cepat-cepat, Pak. Lama-lama malah senang. Ya, demand stock, Bapak Ibu sekalian. Ini saya rasa tantangan yang sangat tinggi sekali. Di ALI, di Asosiasi Lo ini kalau ingin belajar, Pak Tenaka, salah satu pakarnya. Silakan, ayo dihubungi. Untuk training, baik itu company atau untuk yang pribadi, kita siapkan untuk belajar bersama. Ya, karena kenapa? Ya, kita punya range produk yang sangat banyak, pengalaman tim yang luar biasa, sehingga pada saat ada masalah kita bisa berbicara, berdiskusi, bukan mengajari Bapak Ibu. Ini yang terjadi di sini. Jadi stok ini juga sumber masalah, kelihatannya indah, tapi begitu udah sebulan, bertahun, dan selamanya itu akan cost-nya tinggi. Cost-nya bukan harga barang, Bapak Ibu. Coba ditambahkan dengan cost berapa meter persegi yang dipakai untuk yang expired atau damage tadi. Kalau itu harus menyewa, berapa cost-nya? Yang membersihkan berapa banyak? Akhirnya muncullah ya kekhawatiran kita, begitu bahwa barang itu tinggi, maka semangat untuk menghilangkannya jauh lebih bagus. Ya beberapa retail yang mereka bahkan ekstrim meletakkan barang-barang expired damage itu di depan kantor manajernya. Kenapa? Supaya selalu nampak dan selalu ada inisiatif untuk barang itu dikembalikan atau dimusnahkan. Ya, dan ini bisa terjadikan efeknya damage expired ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar cost dari accounting saja ya. Bayangkan amit-amit kalau terkirim ke customer, itu efek sosialnya sangat tinggi sekali. Di-expose, sekarang kan medsos ini luar biasa nih. PT X mengirimkan barang yang sudah expired ke customer, dan itu luar biasa. Dan itu terjadi sudah ya, sehingga menjadikan hal yang sangat negatif. Jadi jangannya berpikir harganya murah, tapi kalau sampai terkirim kepada user kita, itu yang menjadi salah satu isu yang sangat berat sekali. Ya, dan nomor 6, Bapak-Ibu sekalian, ini menurut saya peran dari asosiasi kita Logistik Indonesia ALI ini sangat luar biasa, karena kami berpikir bahwa manusia logistik khususnya pergudangan ini di Indonesia ini memang masih menjadi challenge yang menarik ya. Kenapa challenge-nya? Ya, kami sering sampaikan bahwa kerja di gudang itu bagi sebagian orang itu merasa itu takdir ya, bukan menjadi karir Bapak Ibu. Ya, inilah fungsi kita, fungsi Bapak Ibu sebagai leader yang belajar pada hari ini yang melalui webinar ini. Ayo kita rubah ya, bahwa alat boleh bagus, sistem boleh canggih, tapi manusianya ayo kita ajari mereka, kita latih mereka. Karena kalau bisa merubah ya teman-teman gudang kita yang menjadi konsep dia bekerja takdir yang pasrah lillahi ta'ala, cukup begitu saja, nggak mau belajar lagi dibalik. Ayo belajar yang kuat ya, baik melalui internal training Anda yang lakukan atau melalui Asosiasi Logistik Indonesia, ini akan menjadi orang-orang yang punya manage dalam hal apa? Improvement. Ya, dalam hal kaizen, karena memang ujung-ujungnya ya kami orang warehouse itu tentunya bukan hanya ngangkat barang atau memindahkan barang, tetapi bagaimana kita berimprovisasi, berkaizen ria dari sekarang yang sudah berjalan baik menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan demikian jika kita memahami ya dari 1 sampai 6 ini, maka saya hakul yakin Bapak Ibu sekalian ya khusus untuk warehouse ya Anda bisa mendapatkan hal yang baik. Dan kalau kurang yakin lagi, monggo nanti kontak Pak Nyoman, ya kita bisa ketemu dalam session training-training pergudangan yang menurut saya sangat applicable. Demikian Pak moderator, ya mohon maaf jika ada kesalahan, karena waktu yang sangat singkat Bapak Ibu sekalian, biasanya hal yang seperti ini kami lakukan minimal 8 jam, ya tapi karena kita buka wawasan saja, maka mudah-mudahan bisa membawa kita untuk membuat kita belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Widi atas pemaparan yang singkat padat ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau Pak Widi dikasih waktu pendek panas dingin.
Nah, jadi harus waktunya cukup panjang gitu ya. Kita beri applause yang meriah secara virtual Bapak Ibu atas apa yang disampaikan oleh Pak Widi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Widi ini adalah fakta-fakta, ya, fakta faktual yang ada di lapangan, yang tentu sudah dihadapi puluhan tahun ya oleh beliau yang memang pakarnya di warehousing. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan atau simak paparan dari Pak Dhani Subroto. Selamat pagi Pak Dhani. Bagaimana nanti MHE yang kali ini kita akan mendengarkan atau Pak Dhani ini akan mewakili secara teknologi dari sisi material handling equipment dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Widi tadi. Pak Dhani, silakan Pak. Bapak memberikan konfirmasi atau tanggapan. Silakan pemaparannya Pak. Baik. Terima kasih Pak Purnaya. Saya coba share screen dulu ya. Terima kasih Pak Purnaya, terima kasih Pak Widi atas brief enlightenment-nya, Pak. Cukup membuat kita terbuka juga Pak dengan pemaparan yang tadi sudah disampaikan ke Pak Widi. Bahkan Pak Widi tadi juga sempat sampaikan bahwa ada concern terhadap MHE Demak untuk alat yang dipakai di iGility pada saat ini ya Pak Widi ya. Mudah-mudahan kita bisa solving itu segera untuk improvement ke depannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semuanya. Saya perkenalkan diri lagi, saya Dhani Subroto. Coba akan memaparkan beberapa slide yang sifatnya berbagi informasi ya kepada teman-teman, rekan-rekan di sini semua yang pastinya sudah banyak pengalamannya di dunia logistik, di dunia supply chain, tapi nggak ada salahnya kalau kita berbagi ada beberapa update yang mungkin dari sisi kami sebagai penyedia equipment, khususnya untuk equipment untuk warehousing equipment, ada beberapa update yang mungkin berguna di kalangan nanti di lingkup pekerjaan Bapak dan Ibu semua. Oke, karena waktunya terbatas, saya beberapa skip aja. Tadi ada company overview, tadi sudah disampaikan melalui video, tapi tadi ada beberapa yang mungkin kurang, tapi intinya adalah kita sudah sejak 1972, jadi bukan perusahaan kemarin sore, artinya gitu ya Pak ya. Jadi bukan perusahaan yang hit and run, bisa jual, nggak bisa support gitu ya. Jadi memang komitmen kami sudah hampir 50 tahun, bisa dilihat di Indonesia sendiri sudah 50 tahun, dengan mungkin mostly hampir 50% sumber daya manusianya sendiri berada di bidang service, di after sales support. Ini menunjukkan kalau kita memang fokusnya di bagaimana memaintain customer gitu ya. Jualan is one thing, tapi yang memperpanjang silaturahmi, memperpanjang bisnis kita adalah di after sales support. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Nanti ditambah total secara regional kita ada 1.700 orang regional tuh di sekitar ASEAN, tapi di Indonesia sendiri sekitar 500 sampai 600 orang yang berada di Indonesia di lebih dari 20 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Produknya juga sudah disampaikan. Kita juga ada lift truck equipment, juga ada docking equipment, dan juga compact construction equipment yang di bawah monitoring saya saat ini. Oke, materinya ada sendiri selection of material handling equipment to increase supply chain efficiency. Jadi memang kita concernnya alat apa sih yang memang sekiranya kita bisa tawarkan, kita bisa provide kepada teman-teman di logistik, di lingkup warehousing, yang gunanya untuk for the sake of efisiensi gitu ya. Jadi kita tadi Pak Widi juga sudah sampaikan, bukan hanya soal harga murah, tapi bagaimana bisa mengefisiensi seluruhan cost dari proses yang ada di warehousing. Oke. Untuk outlook-nya sendiri sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa saya ambil dari kek.go.id bahwa memang saat ini sudah
ada kurang lebih 12 atau 13 yang sudah kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang sudah beroperasi, dan 7 sedang masa pembangunan, under development. Ya, ini kita berharap ini merupakan indikasi yang positif lah untuk kita. Kita bisa optimis bahwa di Indonesia sendiri dengan adanya kawasan ekonomi khusus memperlancar proses distribusi barang dan lain-lain. Yang artinya berhubungan dengan industri itu sendiri, pergudangan, supply chain juga diharapkan kita bisa lebih optimis menatap ke depannya. Ini ada fakta yang menarik bahwa lift truck industri di Indonesia per Oktober kemarin itu di 2021 adalah kurang lebih 7.000 unit atau tepatnya 6.977 unit yang masuk ke Indonesia ya Pak ya, yang sudah masuk ke Indonesia per Oktober. Hal ini jika kita bandingkan di tahun 2020 semenjak awal-awal COVID itu hanya 4.154 unit, hampir setengahnya. Karena memang naturalnya industri yang ada di Indonesia itu kurang lebih ada 7.000-8.000 unit per tahun. Ini yang mau disampaikan adalah bahwa geliat untuk alat-alat pergudangan ini sudah back into the game. Sudah hampir di kondisi yang seharusnya gitu ya Pak ya. Jadi kita sempat tertidur di 1 tahun itu di awal-awal COVID pandemik, kita sempat tertidur hampir 50% dan kita sudah mulai back to the game. Dan kita harapkan nanti sampai akhir tahun ya bisa nyentuh 7.000 sampai 8.000 unit. Kita harapkan seperti itu dari sisi penyedia equipment. Lalu tadi juga disampaikan oleh Pak Mahendra dan lain-lain bahwa e-commerce aggressively developing logistics services. Ya ini semua kalau kita bisa bilang ada blessing in disguise gitu Pak. Ada berkah di setiap cobaan yang kita alami gitu. Dengan adanya pandemik, e-commerce meningkat gitu ya. Kecenderungan orang belanja online jauh lebih tinggi. Bahkan tadi saya catat ada 90% growth-nya e-commerce di Indonesia, tertinggi di ASEAN gitu ya. Asia atau ASEAN gitu ya. Jadi ini mendorong teman-teman yang berada di e-commerce memang develop beberapa pergudangan baru. Dan terus terang kita memang kalau boleh dibilang menikmati dengan agresivitasnya teman-teman di e-commerce. Kita ikut berpartisipasi di beberapa proyek-proyek teman-teman dari Lazada, dari Shopee dan lain. Jadi ini memang market outlook yang memang bisa kita tawar, yang bisa kita tangkap dengan harapan kita menumbuhkan rasa optimis gitu ya Pak ya. Pandemic is one thing, tapi kita dorong kita harus lebih melihat masa depannya masih cerah gitu di Indonesia. Di dunia logistik sendiri, kalau kita bisa bilang ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya Pak dari sisi equipment, dari sisi mobile equipment-nya ya. Kalau saya melihatnya dari sisi ini karena memang background saya dari sini. Kalau Pak Widi tadi melihatnya secara general, Pak Mahendra melihatnya secara general, secara logistik, saya agak persempit kalau saya di yang berhubungan dengan dunia equipment. Sama itu cost. Teman-teman di sini tadi disebutkan yang mempengaruhi tadi apa sih biasanya dalam kita yang berhubungan dengan mobile equipment. Ya pertama itu acquisition price, investment cost, berapa harga alat itu, atau jika memang bisnisnya itu unik, lebih fokus kepada operasional, berapa sih rental rate-nya, rental price-nya, rental rate-nya. Itu yang bisa menentukan dalam suatu beberapa faktor yang menentukan ketika kita mau melakukan selection dari material handling equipment. Berapa sih cost-nya masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, quality. Quality-nya yang saya catat adalah mesin selection dan mesin durability. Nggak bisa dipungkiri buat bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa sejak awal kita harus menentukan alat apa yang paling cocok buat aplikasi di pergudangan kita. Karena tadi setiap pergudangan itu unik. Boleh nggak pergudangan nggak pakai racking? Ya boleh. Boleh-boleh aja. Semuanya benar tergantung dari pola bisnisnya dari perusahaan tersebut. Tapi umumnya memang menggunakan racking, gitu ya. Nah, aplikasinya seperti apa? Apakah staking atau transporting? Kalau yang tanpa racking berarti dia hanya moving alat dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kita harus benar-benar menyeleksi. Kalau misalnya memang stacking, racking gitu ya,
menggunakan rak, kita harus stacking, ya kita harus menentukan berapa ketinggian dan lain-lainnya. Jadi kita harus benar-benar menentukan apa sih yang kita butuhkan buat aplikasi di lapangan, gitu. Karena terkadang ada banyak kejadian, bahkan di tempat kita pun kejadian alat itu digunakan untuk aplikasi yang tidak tepat. Misal stacker, reach rack atau forklift yang digunakan untuk mendorong atau menarik material, gitu ya. Memang sifatnya memindahkan, tapi memindahkannya dengan operasi yang salah, dengan aplikasi yang salah, gitu. Itu juga bisa menentukan. Menentukan bukan hanya dari sisi aplikasinya, tapi menentukan dari durability dari alat itu sendiri. Kalau alat itu salah dipakai, misalnya fokusnya untuk stacking tapi dipakai untuk moving berlebihan, maka durability dari alat tersebut akan menjadi terganggu. Karena misalnya saya ambil contoh stacker atau reach rack gitu ya. Komponen di dalamnya ada yang namanya motor lifting dan motor drive gitu ya. Itu fungsinya berbeda. Kalau stacker memang akan lebih diperkuat untuk lifting, untuk motor liftingnya. Tapi untuk drive motornya akan lebih kecil. Jadi kalau dia dipaksakan untuk bermanuver, melakukan driving agak jauh, bahkan itu akan menjadi menyebabkan durability dari alat itu menjadi terganggu dan menjadi downtime. Dan itu yang tidak kita harapkan. Ujung-ujungnya nanti ketika ada downtime bukan soal cost perbaikan saja, tapi yang penting adalah mekanisme atau sistem yang berada di pergudangan tersebut itu terganggu. Karena value dari sirkulasi barang itu jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk perbaikannya. Jadi yang kita lihat adalah cost dari cost yang lebih besar yang ditimbulkan karena mesinnya downtime. Jadi itu perlunya kita juga melakukan mesin selection. Lalu tadi yang ketiga atau yang terakhir saya sebutkan adalah time. Nah, kita tadi disinggung bahwa kita juga ada sih targetnya, teman-teman logistik pasti diberikan target berapa pallet position yang harus dikejar dalam satu shift atau dalam satu hari atau dalam satu bulan gitu ya. Atau berapa kontainer yang mesti di loading dan unloading, proses inbound dan proses outbound gitu ya. Jadi kita harus menetapkan targetnya dulu. Gitu. Kita targetnya untuk targetnya ada berapa kontainer, ada berapa pallet position, sehingga kita menentukan ada berapa unit yang kita butuhkan untuk proses tersebut. Kalau kita salah menentukan targetnya, kita salah mendefine alat jumlah unitnya berapa, bisa jadi over number atau under number gitu ya. Jadinya kalau over number otomatis cost-nya jadi berlebihan, banyak hal yang mubazir. Tapi kalau sedikit tumpukan pekerjaan akan semakin ngantri gitu ya. Otomatis kita tidak bisa memenuhi target waktu yang ditentukan oleh klien. Karena apa? Karena setiap unit itu mempunyai produktivitas yang berbeda-beda. Contoh, untuk jarak tertentu, reach rack untuk bisa melakukan loading atau stacking dari satu titik ke titik lain itu berbeda dengan stacker. Itu bisa kita lihat dari mana? Dari spesifikasi. Makanya kita perlu benar-benar melakukan, duduk sama-sama nih ketika kita mau melakukan investment suatu project, kita bisa undang tim dari, kalau saya di MH ya tim dari MH untuk kita bicara project besarnya dulu deh. Kita nggak usah bilang, Pak kita butuh stacker, kita butuh reach rack untuk angkat segini, ketinggian sekian, material sekian. Nggak usah dulu. Kita bicara proyeknya seperti apa. Itu akan jauh lebih membantu teman-teman di logistik untuk mendefine alat yang tepat untuk aplikasinya Bapak Ibu di lapangan seperti apa. Ini saya mungkin sini sudah umum gitu ya gambarannya gitu ya. Ini gambaran yang ada di suatu proses di warehouse. Kalau saya bilang ada warehouse equipment itu kan Bapak dan Ibu tahu adalah alat yang berada di dalam gudangnya itu sendiri nih, yang sifatnya untuk mobilisasi indoor. Mover, ada stacker, ada reach rack, ada order picker, dan lain-lain. Lalu juga ada forklift yang sifatnya banyak untuk moving. Ada diesel, ada elektrik. Lalu juga ada narrow aisle truck. Kalau misalnya memang produktivitas atau target pallet positionnya cukup tinggi. Jadi dibutuhkan racking yang sangat sempit dan sangat tinggi. Kita juga mempunyai ada air-to-collected truck. Ini yang unik dari kita juga, dan juga ada VNA, very narrow aisle truck, di mana ada yang man up atau man down. Ini juga bisa kita temukan di beberapa pergudangan, terutama di beberapa DC gitu ya,
Itu bisa kita temukan. Lalu selain hal produk-produk tersebut yang berada di dalam pergudangan, ada juga produk yang berada di luar yang sifatnya supporting, yaitu docking equipment. Kita lihat ada dock leveler, ada dock shelf, segala macam. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan kecepatan dan juga biaya dan juga tentunya faktor safety ketika kita berada di pergudangan, di mana dock leveler itu sendiri fungsinya adalah sebagai faktor safety untuk mempercepat proses loading dan unloading suatu kontainer. Contoh yang pernah kita temukan, yang kita pernah study, untuk satu kontainer 40 feet mungkin dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk bongkar satu kontainer. 1,5 sampai 2 jam. Tapi jika kita menggunakan dock leveler, dengan dock leveler itu memungkinkan alat bantu itu bisa masuk ke dalam kontainer, itu bisa dibongkar kurang lebih dengan setengah jam, itu sudah selesai. Jadi ini bisa mengoptimize, bisa memaksimais dari proses itu sendiri. Lalu ini tadi kan kita sudah tentukan mesin seleksinya seperti apa. Pada dasarnya ini basic lah, mungkin di perkuliahan teman-teman juga sudah tahu. Dan ini biasanya teman-teman sales ketika masuk, terutama yang fresh graduate, saya biasanya selalu kasih matrik seperti ini. Sebelum kita menentukan metodenya apa sih, stacking atau transporting. Atau kedua-duanya. Jadi kita bisa menilai, Pak, ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memindahkan dari satu titik ke titik yang lain aja. Ada untuk lifting nggak? Nggak ada. Ya udah, untuk opsi untuk stacker, restruct dan lain-lain kita bisa nafikan. Kita fokusnya ke pallet mover atau counterbalance. Pilihannya hanya tinggal itu. Jadi kita benar-benar harus mendefine metodenya seperti apa, gitu ya. Tapi apakah stacker nggak bisa moving? Bisa juga, tapi dengan limitasi tertentu dan kita tidak direkomendasikan. Kalau moving artinya mungkin lebih dari 10 meter, kita bisa bilang lah itu bisa sebagai transporting. Lalu selain itu adalah maksimum capacity-nya. Berapa ton sih kapasitasnya? Karena tiap-tiap alat berbeda punya kapasitas. Berapa ton yang bisa diangkat kalau kita ngomongin stacking, atau berapa ton yang kita bisa pindahkan kalau kita ngomongin transporting. Nah, tonase ini juga penting karena tadi rak juga punya banyak contoh, banyak variannya. Ada double dip, ada single dip, ada drive in, ada segala macam. Kalau kita bicara ketinggian 12 meter, tentunya kita bicara ketinggian maksimum di atas 12 meter, di 12 meter berapa? Kalau kita sebutkan, Pak, kita punya restruct 2 ton. 2 tonnya itu di mana? 2 ton di bawah atau 2 ton di atas gitu ya misalnya. Jadi kita mesti tahu lebih dalam berapa sih kapasitas maksimumnya di bawah maupun di atas di top beam. Itu jadi salah satu kriteria penting kita ketika kita awalnya untuk mendefine alat yang mana. Lifting head itu sudah tentu, raknya berapa. Saat ini Pak kita butuhnya hanya 8 meter, tapi Pak mungkin 3 tahun kemudian kita punya rencana untuk naikin sampai 12 meter. Nah itu juga menjadi pertimbangan alat apa, apakah kita mau ngomong short term atau kita mau ngomong long term. Gitu ya. Lalu environment ada indoor, ada outdoor. Nah, environment ini juga mungkin ada hubungannya dengan ground condition dan gangway. Gangway-nya itu antar gang berapa, beam to beam, pallet to pallet itu berapa? Karena tidak semua tidak serta merta gitu ya. Memang tiap merek pasti berbeda. Tapi setidaknya acuannya adalah seperti ini. Misalnya restruct rata-rata itu sekitar 3 meter, 3,1 meter gangway beam to beam misalnya seperti itu ya. Atau stacker bisa sampai 2,3. Tapi dengan kapasitas lifting capacity yang terbatas hanya 5,5 meter dan kapasitas angkat di 5,5 meter juga terbatas. Gitu ya. Lalu ground condition flat, ada yang flat, ada yang super flat, ada yang ya kalau di dalam perguruan tentunya flat gitu ya. Kalau counterbalance, kalau forklift dia tidak memerlukan yang harus flat. Dia bisa lebih tangguh dibandingkan yang lain, bisa untuk di beton, bisa di mana-mana. Tapi kalau beton tentunya stacker atau restruct tidak bisa dipakai di sana. Tapi kalau VNE kita tentu definitely butuhnya super flat. Super flat itu harus diconsider untuk menggunakan VNE. Tapi selain di atas ada parameternya juga, ada tipe palet juga. Contoh ya tipe palet ada closed palet, ada open palet. Tidak semua stacker bisa menghandle untuk palet untuk palet. Jadi kita harus tahu juga untuk teman-teman. Oh, palet kita menggunakan hanya close palet. Oh, oke. Jadi kita bisa menawarkan yang alat yang lebih tepat. Oh, yang mix gitu ya.
Lalu shift operation. Berapa sih satu shift kita akan bekerja? Satu shift kah, 2 shift kah, atau 3 shift? Kenapa? Karena di market itu banyak ditawarkan berbagai macam untuk kapasitas yang sama itu ada beberapa durability-nya. Ketangguhannya ada beberapa tipe, ada yang light, ada yang medium, bahkan ada yang heavy duty. Jadi kita pun pernah salah memberikan, bukannya kita selalu mulus. Salah memberikan bukan salah karena memang kita tidak gali lebih dalam. Itu bisa. Ternyata itu untuk pekerjaan 3 shift, tapi yang kita tawarkan, yang kita jual waktu itu kita kirim adalah light medium. Ujung-ujungnya apa? Jadi lebih sering rusak. Lifetime dari unit akan menjadi lebih pendek. Dan itu otomatis kita tidak bisa memenuhi ekspektasi dari customer. Distance covered misalnya. Distance covered, apakah covernya hanya 30 meter kalau untuk transporting? Kalau hanya 10 meter, mungkin kita bisa consider, oh cukuplah hand pallet kalau untuk bawa pallet dari satu titik ke titik yang lain, 10 meter, 20 meter. Tapi kalau sudah di atas 50 meter, contohnya, tentunya sudah tidak visible lagi kalau kita harus memaksa operator bawa satu hand pallet dengan kapasitas dengan angkat 2 ton dari satu titik ke titik lain dengan jarak 50 meter. Akan lebih berfaedah kalau kita memberikan alat dengan menggunakan baterai. Bisa sifatnya semi, bisa sifatnya full elektrik. Itu tergantung kebutuhan. Juga mass type, tipe tiang, apakah forkliftnya ini membutuhkan operasi untuk pembongkaran kontainer, harus masuk kontainer, tentunya kita bisa menawarkan untuk yang tipe masnya yang memang container application dan juga hal-hal lainnya. Ini beberapa saya sampaikan beberapa fun fact-nya untuk lift truck itu sendiri. Prinsipnya lift and move fungsinya. Jadi ketika ada aplikasi yang lain untuk tarik ataupun untuk ngedorong ataupun untuk yang lain, bisa dipastikan umurnya nggak akan panjang. Karena memang habitatnya tidak seperti itu. Kalau mau loading ya ada lagi alatnya, misalnya wheel loader, itu ada lagi. Kalau forklift bisa nggak untuk loading? Bisa. Tinggal diganti attachment-nya menggunakan bucket. Tapi itu kompensasinya adalah yang akan lebih berkurang. Izin Pak Dhani, yes. Waktu Bapak tinggal 5 menit lagi. Terima kasih, Pak. Ya, first develop sejak tahun 1900 lah, 1930 itu sudah dimulai untuk yang electric forklift. Dan 60% lift truck di Indonesia itu manufacture-nya di Cina, apapun mereknya gitu ya. Dia sudah dipabrikan dari China. Artinya kalau beberapa waktu kita masih ada alergi dari produk-produk Cina itu so-called diragukan kualitinya, bahkan 60% market kita manufacture-nya di Cina. Saya the biggest nickel producer. Ya, ini berhubungan dengan nanti kemajuannya adalah trennya akan menuju ke non-fossil equipment. Kita bisa elektrik ataupun dengan teknologi yang baru, yaitu lithium atau Li-on forklift. Lithium forklift ini masuk relatif di tahun 2015. Masuk ke market. Waktu itu masih masih test the market, masih trial gitu ya, tapi kita sendiri MIS sudah sejak 2019 sudah masuk di Indonesia. Dan lithium forklift ini kita consider akan lebih durable dan lebih lebih durable teknologi untuk ini beberapa pertimbangan kenapa kita harus lithium, karena dari sisi beratnya sendiri lithium ini sudah jauh lebih berat, sepertiga dari berat dari lead acid baterai yang biasa. Akan jauh lebih ringan. Lalu maximum usage kita kalau lead acid forklift lead acid biasa itu membutuhkan ketika indikator sudah 30% itu direkomendasikan untuk tidak dioperasikan kembali. Tapi kalau lithium itu bisa sampai 90% untuk di charge. Jadi usage-nya kita bisa maksimum. Lalu untuk charging-nya opportunity dan fast charging. Opportunity charging itu apa sih maksudnya? Anytime kita rasa kita punya waktu untuk cas. Dan semuanya fast charging. Sama seperti handphone kalau kita bilang ya. Jadi anytime we have time, charging. Kalau di lead acid nggak bisa. Karena itu akan makan satu cycle. Kalau di lithium nggak. Kan satu cycle itu berkurang satu hari umurnya kalau di lead acid. Walaupun kita hanya ngecas katakanlah 1 jam, 2 jam. Lalu yang berikutnya adalah lifetime tadi. Lifetime dari lithium forklift itu diyakini kalau saya lebih moderat mungkin 3 kali sampai 4 kali.
dari lead acid biasa. Kalau pabrikan klaim mungkin bisa 5 kali, tapi kalau saya mau lebih moderat mungkin 3-4 kali. Lead acid umurnya berapa lama sih? Dihitung adalah kurang lebih 800 sampai 1000 cycle. 1000 kali colok gitu ya. Colok mau 1%, mau 2% nyolok itu sudah terhitung cycle. Jadi kalau lithium itu bisa 3 kali sampai 4 kalinya. Lalu maintenance free dan charging station. Artinya ya jika dibandingkan dengan diesel kita atau lead acid biasa, kita tidak perlu lagi ngisi-ngisi air aki gitu atau ngisi-ngisi air baterainya, kita sudah tidak perlu gitu ya, karena sudah seperti aki kering gitu ya. Dan charging stationnya juga kita nggak perlu yang khusus. Kalau lead acid itu kita perlu khusus, butuh sirkulasi udara yang lebih bagus, karena itu lead acid biasanya butuh charging station yang lebih komprehensif. Kalau yang lithium itu tidak perlu. Ujung-ujungnya dari sini adalah cost efisiensi yang kita coba kejar dengan maximum usage, opportunity charging, lifetime, maintenance free dan lain-lain, itu akan berhubungan dengan cost efisiensi. Contohnya apa? Contohnya kita punya contoh real yang kita lakukan adalah kita ada customer punya objektif 30 kontainer loading unloading dengan 3 shift operation dengan ketinggian 12 meter. Tinggal pallet truck. Ini inbound-nya palletized, outbound-nya unpalletized. 12 unit untuk outbound, 12 kontainer 40 feet. Yang kita tawarkan restruct dengan perhitungan 53 menit loading, counterbalance 22 menit lainnya, dan pallet mover. Stacker untuk outbound-nya unpalletized dan dock leveler untuk di depan. Post metodenya restruct stacker. Kita lakukan, waktu kita tawarkan ada 2, yang lithium. Kita untuk satu proses outbound kita membutuhkan 1134 menit atau 18,9 jam per hari untuk melakukan itu. Jika di inbound kita kurang lebih butuh 17 jam dengan menggunakan lithium dengan perhitungan yang memang sudah kita sesuaikan dengan teknis kita. Bagaimana dengan lead acid-nya? Lead acid juga kita tawarkan waktu itu. Secara teknis mungkin mirip-mirip. Kita lead acid lebih lama 1 jam, kurang lebih. Lebih lama 1 jam, 20 jam untuk outbound dan 18 untuk inbound. Tapi yang menarik adalah kita mau coba bandingkan dari owning dan operating cost. Karena kan tadi bilangnya bukan hanya initial cost, tapi owning dan operating cost-nya sendiri. Kita juga coba hitung ownership-nya, investment cost, dan lain-lain, berbanding ditambahkan dengan operating cost. Kita tidak consider operator, karena operator pasti fix harganya sama, gitu ya. Didapatkan total inbound cost 60.000 per jam. Dan perhitungan yang sama, untuk lead acid, didapatkan 77.000 per jam. Untuk outbound sendiri, dengan perhitungan yang kurang lebih sama, didapatkan 40.000 per jam, untuk lead acid 48.000 per jam. Mempertimbangkan 20 jam sehari, 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun, karena kalau logistik biasanya non-stop kerjanya, maka didapat total inbound outbound per tahun 729 juta untuk yang lithium dan yang untuk lead acid 950 juta. Artinya apa? Artinya kita bisa saving 19% dari pemilihan alat saja gitu ya, saving 90%. Ini dari lead acid ke lithium untuk transformasi. Dengan pertimbangan harga initial cost-nya lithium akan lebih tinggi. Kita bisa saving. Jadi, bisa saya sampaikan, semua alat punya tujuan tertentu. Jadi kita sebisa mungkin kita harus lebih cermat, lebih cerdik dalam menentukan alat apa yang paling cocok. Kalau kita sudah menyeleksi secara benar, nggak akan punya efek apa-apa kok, kecuali Bapak dan Ibu bisa saving money-nya, kualitas pekerjaannya lebih bagus, dan high reputation kepada landlord atau kepada klien. Kita bisa buktikan kalau kita memang punya high reputation yang bagus, kalau kita bisa saving cost dan mesin seleksinya. Dan lithium forklift atau lithium mesin ini teknologi untuk kedepannya. Karena memang ya tadi sudah saya sebutkan di awal, berbanding lead acid itu jauh, kita bisa saving lebih banyak, dan fosil equipment perlahan akan berkurang komposisi. Dari saya itu aja, Pak Purnaya. Mohon maaf kalau agak sedikit melewati batas waktunya. Baik. Terima kasih Pak Dhani sudah memberikan tanggapan ya
dan merespons apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Widianto. Kita beri aplaus secara virtual Bapak Ibu sekalian untuk apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi, ya, tanggapan yang disampaikan oleh Pak Dani bisa memberikan wawasan ya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi diskusi Bapak Ibu. Sebelumnya saya melihat ada beberapa nama yang hadir gitu ya, familiar dari kalangan akademisi. Selamat datang Bapak Ibu dosen, dan ada juga dari Bapak Ibu di yang BUMN ya, KAI Logistik ya di sini ya, Kalong. Selamat datang Bapak Ibu, kita berdiskusi bersama-sama, belajar bersama-sama pada webinar kali ini. Bapak Ibu sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk bertanya langsung kepada kedua panelis kita pada pagi hari ini, silakan raise hand. Nanti kita panitia akan buka web, mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Atau nanti saya wakili untuk membacakan pertanyaannya, menyampaikan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu kita diskusikan, saya ingin menyampaikan satu atau dua pertanyaan titipan dari sponsor ini ya pada kedua panelis kita. Nah tadi Pak Widianto menyampaikan mengenai apa lean ya, bagaimana operasional itu menjadi lebih efisien. Juga disampaikan beberapa poin-poin yang cukup detail ya menurut saya untuk membuat operasional itu menjadi cukup ramping. Nah, pertanyaannya adalah dari sisi MHE atau material handlingnya, bagaimana MHE Demak merespon hal ini? Pak Dani mungkin bisa memberikan tanggapan. Ya, terima kasih dengan Pak Bayu ya, dari Pak Bayu ya. Dari saya dulu Pak. Oh ya, gimana Pak? Ya, dari Pak Widi tadi menyampaikan tentang lean operation Pak Dani. Yes. Mengenai operasional yang lebih efisien gitu ya. Nah, ya. Bagaimana MHE dalam hal ini sebagai provider material handling ya, untuk menanggapi supaya nanti bisa membantu industri logistik ini menjadi lebih efisien. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang untuk yang berhubungan dengan lean operation tadi disampaikan bahwa pertama memang metodenya kita harus tentukan dulu alatnya apa sih yang paling tepat gitu ya. Jadi kalau kita selection alatnya tepat apa, kita bisa mendefine productivity dari alat tersebut berapa. Jadi kita bisa menentukan berapa sih actualnya jumlah unit yang dibutuhkan. Ini kalau dalam hubungannya dengan pemilihan alat ya. Jadi kita semuanya benar-benar dihitung berdasarkan data-data kemampuan dari alat dan target dari klien itu sendiri. Jadi kita berpikir untuk over jualan gitu ya. Maksudnya kita tentunya sebagai penyedia alat tentunya senang kalau kita bisa jualan banyak. Tapi kalau itu bisa menyebabkan mubazir gitu ya, buat customer juga itu tentunya kita bukan penjual yang baik gitu ya. Dan operation customer kita bisa memungkinkan customer bisa berproduktivitas yang lebih tinggi lagi dengan cost yang lebih efisien. Seperti itu Pak Purnaya. Baik, terima kasih Pak Dani atas tanggapannya. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan gitu ya Pak ya, kebutuhan alatnya apa dulu gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan operationnya kita supaya tidak mubazir. Baik, mungkin Pak Widi bisa memberikan sedikit tanggapan Pak atau memperjelas lagi yang dimaksud dengan lean operation itu seperti apa sebenarnya Pak? Halo Pak Widi, masih bersama kita? Halo Pak, halo. Ya, masih bersama kita Pak ya? Ya, baik. Jadi di lapangan Pak, itu sering kali terjadi, ya ini di lapangan khusus di warehouse ya.
Contoh Ya. waktu kita bongkar barang, Pak, ya itu kita menggunakan contohnya counterbalance, betul. Tapi begitu sudah dibongkar, membawa ke staging itu masih pakai counterbalance, Pak. Nah, ini yang mungkin harus dirubah polanya supaya lean, bahwa yang ke sana itu harusnya menggunakan hand pallet atau pallet mover misalkan, Pak. Jangan pakai forklift. Terus dari staging misalkan sudah di label dan sebagainya ke racking, itu juga kadang-kadang menggunakan reach truck. Itu mubazir, sayang sekali, Pak. Tadi yang dibilang ada tenaga angkat, tenaga dorong ya. Itu sebaiknya menggunakan misalkan apa ya, hand pallet kalau dekat atau mungkin pallet mover kalau jauh. Ya. Jadi kita bisa membedakan bahwa sebetulnya pallet mover itu untuk berjalan jauh, hand pallet untuk menggerakkan, memindahkan barang terdekat, dan kalau namanya forklift atau reach truck itu untuk di racking saja. Jadi standby dia nongkrong di sana, sedangkan untuk counterbalance itu bisa di depan loading dock atau mungkin untuk racking yang pendek. Nah, ini yang menurut saya bisa lean. Apalagi ditambah dengan konsep baterai yang saya kira ini luar biasa, karena memang kelemahannya di lapangan itu kadang-kadang dengan yang sekarang ya, itu seringkali terjadi trouble, ya baterai tiba-tiba drop dan sebagainya, dan ini saya rasa hal yang positif kalau memang Demak sudah berpikir ke arah bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk percepatan, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Widi. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan untuk Pak Widi dan Pak Dani ya. Sebelum kita membahas beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Nah, Pak Dani sempat menyampaikan tadi manufacturers di dalam industri logistik khususnya di pergudangan ini kita melihat dari sisi cost, kemudian quality dan juga time. Nah, mungkin secara praktiknya yang dimaksud time itu seperti apa sebenarnya Pak Widi? Baik. Ya, saya dulu mungkin ya, Pak ya. Ya, silakan. Jadi kalau Pak Widi. bicara time ini, ya salah satu konsep Kaizen yang paling banyak adalah bagaimana membuang waktu, pemborosan waktu, Pak. Ini yang luar biasa ya. Paling mudah adalah bagaimana order masuk, kita juga harus tahu misalkan yang jam sibuk itu jam berapa sih? Ya, sehingga kita bisa alokasikan tim kita di lapangan jam berapa dia mungkin masuk ya, dengan jumlah orang di persifnya. Yang kedua, misalkan begitu barang itu, ini yang terjadi transporter ini Pak, menunggunya transporter itu juga waiting time yang luar biasa. Ya, karena kenapa kok kita kalau bisa jangan menunggu? Ya Pak, semakin banyak kerumunan orang di dalam loading dock kita, itu juga tidak nyaman sebetulnya. Banyak potensi yang bisa kita risiko safety dan sebagainya itu terjadi di situ. Ya. Contoh lagi yang paling menarik Pak, ini yang saya baru bicara juga dengan salah satu calon customer saya, ya, bagaimana operasional 2 shift tapi bisa 24 jam tercover. Ini yang luar biasa. Dan ini kami belajar dari manajemen Jepang Pak, termasuk yang waktu itu Ali mengirimkan kami belajar ke Jepang ya. Itu bagaimana dengan 2 shift waktunya tetap 8 jam kerja, tapi 24 jam tercover pabriknya. Ini juga bagaimana mereka bisa, jangankan waktu hilang, waktu itu dibuat lebih efektif, Pak. Nah, dengan cara begitulah saya yakin pada suatu industri, apakah itu pergudangan, atau pabrikan, atau mungkin retail, itu akan lebih efisien. Itu yang mungkin dimaksudkan manajemen quality di situ, Pak. Time management quality yang di situ, Pak Nyoman. Baik, baik. Terima kasih, Pak Widi. Wah, ini Pak Widi memang praktis banget ya. Pak Denny, dari sisi material handling seperti apa, Pak? Betul seperti yang disampaikan Pak Widi. Bahkan Pak Widi sebelumnya juga sempat sebutkan kalau satu salah dibongkar di awal itu 10 kali salah di gudang gitu ya. Jadi katanya kalau 1 menit delay dibongkar bisa 10 menit delay di gudang. Betul kan gitu ya. Artinya tentunya dari awal kita harus tentukan berapa sih jumlah unit atau jumlah kontainer yang akan dibongkar kalau kita sebutkan dari awal gitu. Misalnya kita ambil contoh tadi ada metode pembongkaran. Berapa jumlah unit berapa jumlah kontainer yang akan dibongkar dalam 1 hari targetnya customer. Di situ kita bisa define berapa sih dibutuhkannya counterbalance kah? Apakah counterbalance yang masuk ke dalam kontainer atau ke power pallet atau hand pallet? Itu kan juga bisa kita tentukan gitu ya kecepatannya. Lalu juga ada kebongkaran. Misalnya dalam fase 2 shift, 3 shift. Jika kita tadi tentukan menggunakan lithium gitu ya, dibandingkan juga dengan lead acid,
Tentunya lithium ketika ada peak sessionnya, waktu peaknya kita bisa maksimalkan waktu forklift itu tersebut untuk dipakai untuk pembongkaran. Tapi ketika lead acid, ketika sedang peak session tapi harus melakukan charging, itu tidak bisa dilakukan karena charging time-nya yang lead acid, contoh gitu ya, contoh untuk charging time lead acid itu nggak bisa cepat. Itu 6 jam, kurang lebih 6 jam sampai 7 jam. Jadi one shift work, one shift charging. Tapi kalau dengan opportunity charging, ya bisa kapanpun. Oh, lagi sedangnya berapa lama? 2 jam colok. Full time sampai 100% itu hanya 2 jam, kurang lebih kalau lithium. Sangat berbanding terbalik, karena kita pakai fast charging gitu ya. Dengan lead acid. Jadi kalau pada saat peak session atau peak time-nya, peak hour-nya, dikatakan jam 2, ya sudah, kita sambil colok, sambil nunggu ketika peak session itu datang gitu ya. Kalau tadi saya mungkin bisa sebutkan pentingnya dock leveler kalau dalam suatu proses pembongkaran kontainer. Nah, tadi saya sebutkan untuk satu pembukaan, kalau ini saya ambil contoh di end user ya, bukan di logistik ya. Saya ambil di end user untuk bongkar satu kontainer butuh waktu 2 jam, 1 jam setengah satu kontainer. Itu akan makan waktu lama. Tapi kalau dengan docking equipment, dengan dock leveler, bisa naik hand pallet atau bisa naik pallet mover atau forklift lebih lagi, itu bisa kita bongkar dalam kurang lebih setengah jam. Itu akan saving waktu lebih banyak. Begitu Pak Nyoman. Baik. Jadi intinya kita harus pintar-pintar mengelola tools-nya begitu ya Pak Dhani ya? Betul, right tools. Ya. Baik, terima kasih Pak Dhani, Pak Widi sudah memberikan tanggapan. Sekarang kita beralih ke Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada Pak Ari Bayu ya, dari Petrosi. Pak Ari masih bergabung bersama kita, atau Pak Ari ingin menyampaikan langsung pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih. Silakan. Izin perkenalkan, saya Ari Bayu Pratama dari PT Petrosi Tbk. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan masing-masing untuk kepada kedua pembicara. Yang pertama untuk Bapak Widi. Menarik dengan pernyataan Bapak tadi, menjadi orang warehouse adalah takdir bukan karir. Yang ingin saya tanyakan adalah development apa yang saat ini menjadi trending untuk insan logistik khususnya dalam menghadapi era 4.0, serta bagaimana tipsnya untuk menghadapi disrupsi digital dalam bidang supply chain management. Lalu yang kedua untuk Bapak Dhani, saat ini sedang ramai untuk reduce carbon emission dan makin naiknya tren electric vehicle. Kami sedang melakukan mapping untuk kebutuhan alat yang dipergunakan agar dapat memberi sumbangsi dalam hal tersebut. Petunjuk khususnya dari BIMEC, bagaimana strategi untuk transisi atau peralihan ke alat-alat yang lebih ramah lingkungan, dan alat apa saja yang sebaiknya dipilih untuk dapat digunakan khususnya dalam kami industri pertambangan yang mana operasinya banyak di remote area dan di lapangan terbuka. Itu Pak Purnaya dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari, pertanyaannya cukup panjang ya. Silakan Pak Widi mau menanggapi terlebih dahulu atau Pak Dhani? Baik, mungkin boleh saya ini, karena ini adalah salah satu keahliannya Asosiasi Logistik Indonesia sebetulnya untuk bicara how to develop the people ya Pak ya. Ini memang sangat menarik. Ya, jadi apa yang kami sudah lakukan, salah satu anggota ahli kita ya itu sudah menjalankan training, contoh training Pak, itu sejak pandemi kemarin itu mereka menggunakan semuanya online Pak. Online itu artinya apa? Ya materinya online biasa, tapi bagaimana mereka menanggapi materi itu dengan online juga. Tidak boleh dia menggunakan ketikan, ya ketik nggak boleh, teks nggak boleh. Bagaimana dengan menggunakan video? Kenapa? Karena ternyata Pak, ya orang itu menginstruk dengan tulisan itu masih sulit, tapi dengan video itu jauh lebih mudah. Bapak praktekkan, Bapak instruksikan tim dengan menggunakan video dibanding email, itu jauh lebih efektif menggunakan video, Pak. Ya. Terus yang kedua adalah bisa diulang-ulang. Clear bagi yang belum jelas silakan. Tidak mengenal waktu.
mau pagi, siang, malam, silakan begitu ingat instruksi besok apa, menggunakan video dan akhirnya mereka terbiasa. Yang jadi masalah adalah bukan membuka videonya, membuat videonya yang efektif itulah yang harus kita training ke mereka, Pak. Karena ternyata kelihatan gampang buat TikTok, tapi prakteknya susah, Pak. Ya, itu baru TikTok. Kalau kita bicara instruksi kerja, itu bagaimana dia bisa menjelaskan dengan baik, menggambarkan dengan pas, targetnya seperti apa. Nah, itu yang dididik oleh tim perusahaan tersebut ya, dan kebetulan itu adalah nama samarannya adalah agility, Pak. Itu melakukan seperti itu. Ya, jadi kita mendidik supervisor itu tidak lagi tapi membuat video seperti apa. Apalagi Pak, ini tantangan berikutnya nih Pak Nyoman. Bagi supervisor manajer yang sudah berumur, itu ternyata jauh lebih sulit Pak ngajarin bervideo dibanding yang muda-muda Pak. Ya, saya diajarin video per waktu mungkin 2 bulan itu masih kaku, mejejeng, tapi anak yang muda 2 hari pinter semua. Nah, inilah salah satu ya bagaimana kita mensiasati, tidak perlu berimil ria, tidak perlu berteks ya, tapi menggunakan alat yang sudah ada, yang free itu digunakan untuk berkomunikasi secara manajemen. Itu hal yang paling sederhana. Yang lainnya tentunya ya bagaimana kita merekrutmen ya, bagaimana kita menggunakan semuanya menggunakan yang ada ya, tidak lagi kita bertatap muka bukan bertatap muka lagi, tapi tidak lagi kita menggunakan wawancara, Pak. Itu wawancara itu menurut saya itu sudah kuno harusnya sekarang ini. Ya, kenapa kuno? Ya nggak perlu. Walaupun itu pakai Zoom udah nggak perlu lagi. Mereka merekam, kita instruksikan apa, terus mengupload. Ya, nanti kita menilai bagaimana mereka bekerja dan sebagainya. Itu ternyata bagus sekali untuk bisa dipraktekkan. Nah, itu contoh kecil yang sudah dijalankan oleh perusahaan kami dan ternyata hasilnya ya itu mereka terbiasa mengikuti ya perubahan teknologi yang ada. Kalau bicara teknik dan sebagainya, skill untuk bicara IoT dan sebagainya, saya rasa itu memang teknikal yang khusus tidak bisa dilakukan pada semua orang karena memang perlu skill yang tertentu. Nah, dengan cara begitu tadi Pak ya, maka mereka tidak lagi menjadikan gudang itu takdir, tapi sudah mulai menumbuhkan karir mereka di gudang. Ini poin yang paling penting di situ. Tadi yang kedua apa pertanyaannya Bapak? Yang kedua, tips menghadapi disrupsi digital dalam bidang SCM, Pak. Ya, jadi menurut saya ya kita harus terbuka Pak ya, karena memang ini tidak bisa ditarik mundur ya. Ini maju terus ya. Jadi kita balik ya bahwa digital itu adalah membangun, bukan mendestruksi kegiatan di lapangan. Sekarang tinggal caranya bagaimana. Contoh yang paling mudah ada perusahaan logistik ya, saya kasih kode si kuning itu udah menggunakan namanya scanner Pak. Itu pakai handphone standar Pak. Handphone yang murah meriah dia pakai dan dia bisa saving dan menjalankan hasil yang sama hebatnya dengan scanner yang mahal-mahal yang zaman dulu. Dijadikan apa? Orang gudang boleh bawa handphone ke dalam, tetapi dengan aturan yang regulasi yang khusus dan itu dia catat Pak. Kapan dia scan-nya, tercatat semua sehingga kita tahu orang ini menggunakan handphone untuk bekerja bukan sekedar untuk bercengkerama di jam kerja. Nah, itu yang saya pikir inisiatif yang saya pengen contoh juga di tempat saya. Bagaimana ide yang sangat sederhana ini, ya, tapi efeknya luar biasa. Alatnya murah, semua orang punya, dan tadi terkontrol Pak. Tidak lagi menggunakan handphone di gudang karena apa? Ya tentunya kita ada pantangan untuk ya menggunakan di saat bekerja. Jadi ayo kita cari Pak, apa trik-triknya dengan teknologi yang semakin ketat ini, tapi kita menyesuaikannya. Jangan dicegah Pak, karena itu akan jalan terus. Kita kalau nggak mau ketinggalan pasti ya kita akan kalah ya di dalam pertempuran logistik Pak. Kira-kira begitu Pak jawaban kami Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Widi. Mudah-mudahan Pak Ari sudah menangkap esensinya Ari ya dari pertanyaan. Berikut Pak Dani menanggapi pertanyaan Pak Ari. Ya Pak Ari, selamat pagi Pak Ari. Ini yang berhubungan dengan tambang ya Pak Ari ya. Betul Pak. Ya benar Pak Dani. Betul ya. Kalau nggak salah Petrosi juga salah satu customer kita pernah jual beberapa forklift juga di Petrosi kalau tidak salah ya. Tapi waktu itu masih diesel forklift. Kebutuhan untuk tren electric vehicle, oke. Memang kedepannya
akan non fosil akan lebih banyak, Pak Ari, tapi pasti ada sedikit keraguan untuk electric forklift yang biasa gitu ya. Untuk electric forklift yang biasa, bagaimana dengan biasanya kan elektrik itu untuk aplikasinya di indoor ya. Gimana kalau untuk aplikasinya terkadang dia harus melewati harus aplikasi di outdoor, di tambang mungkin nggak terlalu di industrial logistik gitu ya, di kota-kota gitu ya. Mungkin saya bisa jawabnya begini, kita tidak bisa menghentikan laju teknologi, artinya diesel forklift juga akan semakin lama semakin ditinggal. Pilihannya adalah elektrik saat ini, tapi punya kekurangan bagaimana untuk kondisi-kondisi yang sedikit ekstrim, kondisi-kondisi yang mungkin bisa yang selama ini dijalankan oleh diesel forklift gitu ya. Nah, kalau saya kembali lagi ke yang kita bahas dengan lithium forklift, ini kita coba jadi jawaban sebenarnya Pak, lithium forklift ini. Karena apa? Karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh electric forklift sekarang ini bisa dilakukan. Karena apa? Karena beberapa komponen inti dari forklift itu sendiri seperti motor, lalu juga beberapa kabel dan lain-lainnya itu sudah apply untuk IP56 dan IP66 ya, untuk anti dust dan anti splash water gitu ya. Jadi bisa dibilang apakah bisa dipakai di luar? Ya, ini dipakai untuk diaplikasi di ruang terbuka gitu ya. Jadi tentunya kita bisa dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan tadi dengan cost efisiensi yang bisa kita coba tawarkan kepada pelanggan. Dan setahu saya juga untuk Petrosi beberapa alatnya bahkan atau beberapa alat berat saat ini juga mempunyai penggeraknya dengan elektrik. Misalnya kalau kita sebutkan excavator Komatsu PC 3000 dengan penggerak elektrik itu juga bahkan sudah ada saat ini gitu ya. Itu untuk aplikasinya di pertambangan. Jadi elektrik untuk aplikasi outdoor itu udah jadi bukan jadi isu lagi saat ini. Pak Ari dan Pak Purnaya, mudah-mudahan menjawab. Baik. Terima kasih Pak Dani penjelasannya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Ari. Apa yang menjadi concern Pak Ari? Ke depannya ini, ya silakan. Boleh saya menambahkan pertanyaan dari Pak Bayu tadi? Oh, baik Pak Ketua, silakan. Pak Bayu, memang betul Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Widi mengenai karir di warehouse ya Pak. Di awal tadi saya sebutkan bahwa sekarang warehouse sudah ada nama baru dalam industri e-commerce yaitu e-fulfillment. Nah, itulah bentuk disrupsi dari kegiatan di warehouse yang sebetulnya meningkatkan fungsionalitas dari pergudangan sebagai hub dari sebuah pergerakan barang. Ali bekerjasama dengan beberapa universitas, antara UI, ITS, dan Royal Melbourne Institute of Technology tahun 2018. Ya. Halo? Ya. Kedengaran ya? Lanjut Pak. Ya. Kita melakukan survei mengenai job title yang ada di supply chain dan logistik. Setelah kita lakukan survei di industri, beberapa jenis industri, maka ternyata ada 20 job title, Pak, di dalam supply chain dan logistik, itu dari mulai level bawah, operator sampai dengan direktur. Ya, di mana masing-masing segmen itu mempunyai jenjang karir juga gitu. Termasuk di dalam hal ini adalah di posisi warehouse management gitu. Dan saya yakin sekarang di dunia e-commerce dengan sebutan e-fulfillment itu pun sudah mencapai sebuah jabatan dengan remunerasi yang cukup baik gitu loh Pak. Nah, jadi tapi nanti kami bisa share kalau Bapak ingin ke sekretariat Ali mengenai 20 job title tersebut, dan kemudian juga ada salary survey-nya. Ada salary survey-nya mengenai posisi itu. Yang kedua mengenai masalah isu lingkungan ya Pak ya. Ke depan memang sebuah niscaya bahwa fosil fuel itu akan ditinggalkan. Kami juga ikut
sebuah survei atau riset ya mengenai electric vehicle Pak, tapi khusus untuk kargo. Dan ini dispesialisasikan untuk kargo yang heavy seperti Bapak seperti itu ya di remote area. Namun challenge-nya adalah di masalah baterai. Karena semakin besar daya angkutnya, baterai yang akan terlibat di dalam unit tersebut juga akan semakin besar. Teknologi terakhir baterai sekarang ini masih bisa menjangkau di posisi sekitar di bawah 10 ton, Pak. Kalau sudah di atas 10 ton itu sudah kurang efisien gitu, karena dia akan membawa baterai yang cukup besar gitu. Dan kemudian charging sistemnya begitu ya. Charging sistemnya juga merupakan challenge untuk di site seperti kayak Bapak seperti itu, di mana kita harus taruh tempat listriknya yang fast charging seperti itu. Tapi di level bawah itu sedang dicoba. Kemudian juga mengenai unit price-nya dari baterai, terutama baterainya, itu cukup mahal, masih cukup mahal. Yang terakhir adalah tantangan dari pabrik ini Pak, pabrik truk di Indonesia, di mana pabrik tersebut masih belum rela untuk melepas industri ke listrik gitu. Mereka akan ketinggalan karena mereka sudah investasi besar-besaran. Ketika ada disrupsi untuk teknologi baterai, mereka pun menolak gitu. Termasuk dari sisi regulasinya. Ya, sampai detik saat ini ya, ketika ada truk listrik selesai mereka gitu. Dan sebetulnya Indonesia ini kalau mau jam untuk ikutin level dari perjanjian yang kemarin baru ditandatangani di Glasgow, itu langsung switch ke listrik sebetulnya. Ya, kita bisa mengejar tinggal itu dengan switch ke listrik. Cuma memang harus kita bangun dari mungkin pabrik baterainya dulu, baru nanti engine dirubah menjadi dinamo listriknya, dengan menggunakan sasis yang lama mungkin kita ganti mesinnya, itu baru bisa kita kejar. Kalau tidak, memang tantangannya masih sangat berat. Mungkin itu Pak Bayu, update dari kami dan apa yang dilakukan oleh Ali selama ini terhadap perubahan-perubahan itu. Terima kasih Pak penanya. Baik, terima kasih Pak Mahendra sudah menambahkan ya wawasan yang baru nih sebenarnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ari Bayu yang sudah menanyakan, jadi kita sama-sama belajar ya. Sebelum beralih ke Pak Bambang yang sudah raise hand, mungkin terkait juga dengan pertanyaannya Pak Ari Bayu tadi, ini khusus untuk Pak Dani Pak, dari Asa Satria nih, Pak. Untuk investasi forkliftnya harus dengan charging stationnya atau gimana Pak Dani? Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk charging station biasanya disediakan oleh customer itu sendiri atau klien itu sendiri. Yang diberikan oleh kita kalau untuk electric vehicle, electric equipment, itu unit, kabel charging, dan chargernya. Untuk kapasitas untuk stationnya itu disiapkan oleh klien itu sendiri. Gitu. Tapi saya coba mau tambahkan tadi, benar seperti Pak Mahendra bilang, kalau untuk lithium itu karena dia opportunity charge dan fast charging, ada requirement khusus kapasitas dari electric capacity yang dibutuhkan itu akan lebih besar dibandingkan yang biasa. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dani. Mohon maaf sebelumnya Pak Bambang, saya ingin mengundang sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung dengan kita ya untuk materi dan e-certificate bagi yang membutuhkan, mohon mengisi link yang sudah ada di kolom chat ya. Pak Bambang, terima kasih sudah menunggu ya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nyoman. Jadi ada dua pertanyaan yang saya coba sampaikan ke Pak Widi. Karena setiap pemaparan itu ya mohon untuk dijelaskan karena memang ada perbedaan antara gudang raw material dan
khususnya untuk pabrik dan gudang finish product. Nah, sementara gudang finish product pun juga ada dua, dari factory artinya hasil dari pabrik, itu juga warehouse untuk finish product, dan juga warehouse yang memang seperti central warehouse untuk semua finish product. Nah, ini memang supaya ada tidak rancu dalam seperti apa sih sebenarnya di dalam gudang raw material yang disediakan untuk pabrik tadi, karena memang semua itu sudah saya lewati. Dengan misalnya seperti gudang raw material yang awal itu kapasitas pabrik itu 3.000 ton per week kapasitas, kemudian naik menjadi 4.500 ton per week, itu sama sekali tidak ada pengembangan gudang. Justru yang dilakukan ada efisiensi, tadi sudah benar. Nah, untuk yang itu mungkin ya saya hanya seperti apa mungkin dari Pak Widi itu nanti bisa memisahkan, meskipun tidak banyak, ya kalau bukan banyak tidak, tapi ada perbedaan yang dilakukan untuk raw material dan finish product. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Dani, yang dari Demak ini juga pernah juga dulu saya lakukan sendiri seperti apa. Jadi misalnya seperti racetrack dalam operasional, di mana kekuatan baterai tadi, pada saat dia handling, memang kebetulan waktu itu di Unilever membuat standar itu maksimum tidak lebih dari 1 ton. Itu di atas palet, dia jalan mendatar dengan ketinggian 5 high racking. Nah itu saya coba jalankan, pada saat dia berjalan lurus di gangway, nah itu saya lakukan dengan mengangkat palet dari tempat penerimaan sampai ke rak yang dituju. Jadi seperti hyperbol, ya, jadi mengangkat, berjalan sambil mengangkat ke atas dengan keadaan jalan lurus, jadi tidak ada belokan. Nah, setelah sampai di tempat rak baru manuver. Memang harus ada keahlian khusus dalam membelok karena memang harus menahan goncangan. Itu pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan adalah kalau tadi dilakukan jalan mendatar sampai di ujung yang dituju, kemudian manuver di tempat rak akan diletakkan, barang tadi baru diangkat. Artinya selama perjalanan dia tidak melakukan aktivitas pengangkatan, begitu sampai di tempat baru diangkat untuk di sisi kelima. Yang saya dapatkan adalah efisiensi waktu tadi jauh lebih cepat pada saat berjalan. Kita melakukan lifting sampai di tempat, kemudian belok baru diletakkan. Nah ini di baterainya sendiri saya rasakan lebih awet dibanding yang begitu sampai di tempat baru diangkat vertikal. Nah ini yang jadi masalah adalah di safety-nya. Itu aja yang jadi perhitungan. Mungkin dari Pak Dani pernah melakukan penelitian di situ, mana yang sebetulnya lebih efektif dengan tadi handling sambil lifting, atau setelah di tempat baru diangkat untuk yang material tadi. Oke, saya kira hanya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini sesuatu yang sangat praktikal saya kira ya. Mungkin Pak Widi menanggapi terlebih dahulu. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Bambang, ini senior saya nih yang luar biasa. Ya, yang sampai detail. Jadi pada prinsipnya memang betul bahwa gudang itu pasti berbeda antara yang di raw material dengan yang di finish good, itu ada perbedaan. Cuman memang kami kalau di asosiasi sekarang Pak, kita tuh mendetek Pak. Ya, satu bahwa kita tuh nggak bisa meng-copy paste Pak. Jangankan untuk raw material dengan finish good, sesama produk yang sama, ya di gudang berbeda itu kita harus lakukan yang berbeda. Itu sebabnya kita sering ngomong bahwa logistik itu apa? Logis, disiplin, dan unik.
Unik itu artinya apa? Itu banyak faktornya. Produknya sama, manajemennya beda. Produknya sama, manajemennya sama, tapi sifatnya berbeda. Nah, ini yang kita lakukan sampai sedetail itu. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya pergudang itu sama prosesnya. Misalkan tadi ya dari inbound ya sampai ada 8 proses sampai dengan outbound, itu sama persis prinsipnya. Hanya alatnya mungkin disesuaikan dengan apa yang perlu kita tangani. Kalau produknya misalkan retail, ya tentunya yang dipilih sebutnya harus menggunakan tadi, jangan menggunakan VNA, tapi menggunakan rak yang mungkin cocok di situ. Raknya juga mungkin shaping lebih baik. Kalau produknya katakanlah food, bubuk, ya tentunya jangan menggunakan ya pengangkatan yang lebih fleksibel dengan sak dan sebagainya. Jadi ya betul ya bahwa itu berbeda, namun pada prinsipnya ya kita harus memahami konsep pergudangan. Contoh 1x10 tadi, itu berlaku di semua jenis gudang, Pak. 1 kali kesalahan di inbound akan ada efek 10 kali kesalahan dalam gudang. 10 dosa, 10 waste di situ. Dan itu memang betul terjadi. Nah, ini yang kita harus pisahkan, Bapak Ibu sekalian, mana yang prinsip yang sifatnya praktis dengan prinsip yang sifatnya teoritis, ya. Ini akan berbeda. Termasuk DG. DG itu ada spesifikasi yang mungkin tidak ada tempat lain, ya. Oleh karena itu kadang kami menyimpulkan begini Pak Bambang, bahwa satu, gudang yang paling volume besar dan harga murah adalah misalnya FMCG, volume besar tapi kosnya murah. Gudang dengan standarnya apa safety tinggi, mungkin kita bicara pertambangan atau semen industrinya. Tapi gudang dengan konsep komitmen tinggi, yaitu info dan sebagainya, menginformasi. Nah, ini yang harus kita juga buatkan perbedaan, karena memang cara penanganannya setiap produk industri berbeda, sehingga kita pas sekali. Memilih alat pun juga sama. Demak sudah memberi opsi yang luar biasa banyak, mulai dari alat yang di loading dock tadi menggunakan untuk tracking, ya, penarikan barang, pengangkatan barang, bahkan sampai barang-barang yang harus di dalam gudang diangkat ke kapasitas besar itu disiapkan. Ayo kita pilih situ. Jadi dengan milih yang benar, saya rasa ya tadi akan tercipta yang baik. Jadi memang tidak bisa di copy paste. Saya setuju dengan Pak Bambang tadi. Itu Pak Nyoman kira-kira komentar kami. Oke, terima kasih Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Mungkin lanjut Pak Dani menanggapi yang ini studi kasus sebenarnya Pak Dani ya. Betul. Silakan Pak. Matur nuwun Pak Bambang. Oke, Pak Bambang kelihatannya memang sudah jauh lebih berpengalaman gitu, bahkan sudah melakukan studi untuk hal seperti itu tadi. Cuma memang benar seperti Pak Bambang bilang, umur baterai akan lebih awet jika memang dioperasikan secara benar, Pak. Artinya benar ini adalah yang sesuai dengan standar keselamatan. Gitu ya Pak ya. Benar ini adalah sesuai dengan standar keselamatan. Dalam teknis pengoperasian sendiri, ketika unit bergerak, itu fork harus di bawah. Ketika manuver juga unit fork harus di bawah. Ketika dia harus melakukan lifting, itu unit sudah harus tidak bermanuver semestinya. Gitu ya Pak ya. Jadi ketika ambil dari titik A, katakanlah dari waiting area, ngambil palet gitu ya. Ambil dari titik area di bawah, lalu restract itu harus tetap posisinya ada di bawah. Sampai dia bermanuver sampai posisi di depan racking, standby, baru lifting. Sampai pada ketinggian tertentu. Itu pertama safety everything ya Pak ya. Kita semuanya akan jadi tidak berguna, kita cepat, kita segala macam kalau kita tidak selamat juga gitu ya Pak ya. Jadi itu akan lebih selamat dan akan lebih banyak akan lebih banyak efisiensi yang bisa kita dapatkan dari sisi umur baterai. Dan lagi nggak kalau kita sambil jalan itu konsentrasi dari operator itu juga akan terbagi. Yang pertama dia harus memperhatikan jalan, yang kedua jalan posisi di depan itu mungkin akan agak sedikit tertutup. Dia juga memastikan barang tidak terjatuh atau tidak goyang. Dan itu saya setuju seperti Pak Bambang bilang, itu akan umur kalau tidak kalau saya tidak salah tangkap, ketika dioperasikan secara benar harus posisi yang benar, tidak boleh transfer di bawah, itu akan lebih hemat baterainya umur pakai. Ya, saya setuju seperti itu.
Ya, Itu mungkin tanggapan dari saya, Pak. ya memang ada perbedaan Pak ya. Pada saat itu saya memang spesial itu pas kebetulan dinas malam, jadi saya tidak terganggu untuk melakukan eksperimen tadi. Jadi memang baterai, jadi mulai dari saat ya sudah siap, artinya 100% ready for use, kemudian berapa banyak palet yang bisa saya lakukan, itu betul-betul saya coba ukur, kemudian habis sampai berapa lama, berapa banyak palet, kemudian dengan cara yang kedua saya lakukan, itu justru lebih boros kalau seperti tadi Pak, pada saat kita sudah stay, baru lifting. Nah itu karena memang saya nggak tahu apa yang menjadi penyebabnya, karena saya hanya coba mengukur waktu, seberapa sih efektivitas dari satu kecepatan dari kita melayani unloading, karena memang antreannya cukup panjang gitu. Kemudian seberapa banyak loading bank tadi itu bisa cepat kosong supaya truk lain bisa masuk, dan itu seterusnya. Jadi efek-efek itu tadi yang saya coba lakukan. Memang yang menjadi catatan adalah safety-nya. Nah itu yang hanya untuk saya meyakinkan bahwa mana yang sebetulnya tadi efektivitas dari baterai itu sendiri lebih bisa panjang umurnya pada saat ready for use tadi. Itu aja sih Pak Dani. Jadi bukan karena apa, tapi ini sebagai percobaan saya, di mana saya tadi membuat satu, kalau saya hanya bicara saja misalnya ke floor itu tanpa membuktikan, ya itu mungkin saya jadi omdo saja. Jadi betul-betul saya lakukan, dan itu risikonya seperti apa pada saat katakan kita lifting dengan barang yang memang di situ sangat crispy, artinya mudah rusak bila jatuh. Itu aja, karena semua di atas palet tanpa diikat gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Ini pembelajaran yang menarik ya Pak Bambang. Ya. Mungkin bisa kita adopsi nanti. Izin sekalian Pak Bambang untuk menjadi studi kasus di ALI nanti. Baik, mungkin sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang nih untuk Pak Dani. Ada satu pertanyaan dari Mbak siapa? Intan Desi Purnama. Mudah-mudahan masih bergabung. Jadi di sini terkait dengan efisiensi sebenarnya ya. Kalau Pak Dani tadi menyampaikan dari sisi inbound, outbound gitu ya, perbandingan cost-nya seperti apa. Nah, kalau Mbak Intan ini bertanya tentang bagaimana dengan manpower. Ya, efisiensi manpower-nya seperti apa? Apakah sudah ada perhitungannya atau tidak gitu. Boleh di-share Pak Dani, silakan. Baik, terima kasih dengan Ibu Desi ya, Intan Desi ya. Kalau saya mungkin bisa jawabnya seperti ini. Semua alat itu akan berevolusi ya. Setiap pekerjaan akan berevolusi, yang tadinya dilakukan oleh manual akan dilakukan oleh pekerjaan yang semi mekanis, lalu akan dilakukan pekerjaan yang sudah sama-sama mekanis gitu ya Pak ya. Jadi kalau pekerjaannya sudah sama-sama mekanis, itu akan sulit kita bicara tentang staff yang berhubungan dengan manpower. Contohnya seperti ini. Contoh saya tadi ambil dock leveler kasus aja deh gitu ya. Tadinya sebelum ada dock leveler kita mungkin harus meng-hire kurang lebih 10 atau berapa orang untuk bongkar gudang gitu ya. Tapi dengan adanya dock leveler mungkin kita hanya butuh 2-3 orang untuk memonitor truk, lalu untuk memonitor alat, operasi alatnya itu sendiri. Itu yang paling penting, dan untuk memonitor surroundingnya gitu ya Pak ya. Nah itu merupakan pengurangan atau efisiensi dari manpower yang tadinya kita butuh orang untuk bongkar muat, tapi dengan adanya suatu alat dock leveler kita bisa mengurangi cost dari manpower yang sekiranya kita bisa saving. Apalagi juga dengan adanya alat mekanis, misalnya yang tadinya orang bawa gitu ya, bawa hand carry, dengan adanya hand pallet kita bisa sekali bawa bisa banyak gitu ya. Penggunaan manusia, penggunaan manpower akan menjadi lebih sedikit atau lebih efisien. Apalagi kalau kita sudah naik kepada semi elektrik atau semi mekanis, atau kita sudah full kepada mekanisasi, itu akan jauh lebih berkurang. Tapi tentunya dengan sumber
daya manusia Indonesia yang cukup banyak gitu kan, kita juga tidak mau meninggalkan sumber daya yang banyak ini semata-mata untuk ke alat yang lebih mekanis. Kita tentunya PR kita semua untuk bagaimana mendevelop skill dari sumber daya yang banyak ini untuk lebih punya skill untuk bekerja di posisi yang lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Purnaya. Baik. Terima kasih Pak Dani. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Ibu Intan tadi ya. Nah, sedikit lagi Pak Dani. Ini ada pertanyaan menarik dari, mohon maaf kalau salah menyebut nama ya, Tatip Wijaya, ini Bapak atau Ibu. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Widi sebenarnya ya, tentang lean di warehouse, yaitu terkait dengan takt time pada saat melakukan handling produk. Nah, pertanyaan dari Tatip Wijaya ini, apakah dari sisi penggunaan long fork-nya itu apakah bisa membawa 2 palet simultan atau untuk palet stacker common di Indonesia? Ya. Mungkin bisa menangkap esensi pertanyaannya Pak Dani? Yes, bisa Pak. Ya, silakan Pak Dani. Oke, terima kasih Bapak atau Ibu Tatip Wijaya ini ya. Ya. Untuk palet stacker common nggak di Indonesia? Common. Bahkan bread and butter-nya lift truck-nya MHE dulu adalah stacker dan pallet mover. Itu jawaban yang satu. Lalu untuk jawaban kedua, apakah penggunaan long fork itu applicable nggak di tempat kita? Applicable, karena itu memang ada attachment yang namanya long fork. Itu untuk membawa 2 palet secara simultan bersamaan. Tentunya ada kompensasi yang harus diterima gitu ya. Artinya kalau membawa palet 2 ton, kalau 1 ton kita mungkin cukup dengan kapasitas forklift 2,5 ton gitu ya, atau 3 ton. Tapi dengan penambahan 2 palet itu kita harus membutuhkan alat bantu atau tools atau forklift yang lebih besar. Karena dengan penambahan long fork, selain kapasitas yang diperhitungkan juga adalah center of gravity-nya yang tambah jauh. Ya, standar semakin jauh titik tumpunya, kemampuan akan semakin berkurang. Seperti itu. Bisa menjawab? Ya. Baik, terima Pak kasih. Dani. Ya. Mungkin ada sedikit tambahan mungkin Pak Dani ya. Oh, silakan Pak Tatip. Ya. Untuk penggunaan palet stacker mover yang dikombinasikan dengan modul untuk picking order secara online ya, yang ya pernah saya lihat saya nggak lihat pernah lihatnya dulu waktu di Jerman. Jadi untuk mempercepat take time pada saat mereka memakai long fork, dan di palet stackernya itu diberi semacam modul ya untuk memasukkan ya semacam PO lah gitu ya, di menggunakan modul monitor dan software atau hardware. Itu apakah applicable ya di sini Pak ya? Sudah ada gitu ya, sehingga tidak harus menggunakan hard copy gitu ya. Jadi setiap orang sudah inline juga dengan WMS atau program yang ada di warehouse. Itu sih kita tambahannya. Terima kasih Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Tatip. Silakan Pak Dani. Oke. Yang dimaksud Pak Tatip mungkin alatnya itu bisa bergerak secara menggunakan software gitu ya. Dipasang di unitnya Pak. Di unitnya, di kendalinya driver itu. Jadi apakah dia tanpa operator begitu maksudnya Pak Tatip? Pakai operator, tapi pada saat mereka misalnya mau ngambil barang di rak, kan mereka bisa lihat di monitornya itu, di display-nya yang dipasang di semacam kemudinya palet stacker itu, dia dimodifikasi sih, memang saya lihat itu dia sudah ada modul display di mana mereka harus ngambil barang di rak berapa yang dipesan gitu ya. Jadi sifatnya kalau sekarang ini kita pakai tablet gitu ya, bawa orang manual itu sudah langsung ada di unitnya langsung. Jadi orang nggak perlu pakai tablet atau jalan dulu input, dia sebelum pindah membawa barang dia sudah langsung bisa input, bisa tahu juga picking ordernya di mana, terus ya mau ngambil berapa gitu ya, sehingga sudah online dengan ya digitalisasi dan WMS-nya juga. Itu sih Pak. Oke, Pak Tatip, mungkin yang kita tahu
kita bukan punya sih, maksudnya kita memahami ada alat yang namanya AGV ya Pak, Automated Guided Vehicle, di mana alat itu bisa diprogram untuk mengambil sesuatu yang sudah kita tentukan, mungkin bisa menggunakan software atau menggunakan tablet. Even itu kalau tidak salah dengan operator atau tanpa operator itu kita bisa set up saat ini. Tapi apakah itu sudah common di Indonesia? Dengan keterbatasan wawasan saya, mungkin saya bisa bilang itu masih belum common sih Pak di Indonesia saat ini. Tapi apakah bisa diaplikasikan? Gini, saya pernah punya customer, dia bekerja, kalau boleh saya sebut namanya, perusahaannya dia pernah untuk bekerja di Jarum, di gudang di Jarum. Dia beli stacker saya, mereka tapi modify sendiri gitu ya Pak, seperti agak kayak robot seperti itu. Mereka bisa setting software dan lainnya untuk mengambil barang yang sudah diinginkan tersebut. Atau kalau bisa juga itu yang kita sebut sih lebih kepada automatic management, warehouse management system gitu ya Pak ya. Itu sih tentunya agak sedikit berbeda. Jadi memang kita tinggal atur dalam suatu ruangan tertentu, oh kita mau ngambil barang di row B12, otomatis itu kita akan bisa ngambil sendiri. Itu dari racking itu juga ada, racking integratednya seperti itu. Tapi kalau dari sisi stackernya, saya sih pernah menjual kepada salah satu customer itu melakukan modifikasi sendiri, jadi kayak semi robot gitu ya Pak ya, untuk bisa mengambil barang sesuai dengan pesanan. Tapi kalau MHI sendiri saat ini masih belum di situ Pak Tatip. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Tatip sudah menyampaikan pertanyaan. Ini satu lagi ada Pak Imran Yamin. Apa masih bergabung dengan kita? Silakan disampaikan pertanyaannya langsung Pak Imran. Ya, makasih Pak. Saya mau nanya nih Pak, terkait dengan pengelolaan warehouse management system. Kami lagi mencoba untuk meng-create itu, cuman saya pengen tahu, karena aplikasi penggunaannya nanti menggunakan alat-alat mekanis seperti ya produknya MHD Mac lah. Nah sekarang pertanyaan saya dari sisi efisiensi, kalau misalnya saya membutuhkan truck forklift ataupun reach truck, itu mana yang lebih efisien dari segi itu? Saya investasi sendiri ataukah saya membutuhkan vendor dari luar yang akan menyediakan itu gitu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Imran. Mungkin Pak Dani bisa bantu untuk menanggapi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Imran Yamin. Pak Imran Yamin, tentunya banyak variabelnya Pak. Saya nggak bisa dalam kondisi saat ini, kita tidak bisa Pak invest aja lebih efisien atau Pak rental saja lebih efisien. Tentunya banyak variabelnya Pak yang dihitung, karena tergantung dengan pola bisnisnya Bapak juga gitu ya. Apakah Bapak nanti tujuan dari perusahaan Bapak sendiri itu apa? Apakah memang fokus maunya ke proses yang Pak Imran lakukan, jadi Bapak nggak mau pusing tentang alat gitu ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya alat saya harus ready. Kalaupun harus breakdown, hanya breakdown for ini regular maintenance. Ya itu tentunya mungkin ekspektasinya Bapak seperti itu akan lebih mudah dipenuhi oleh rental. Tapi kalau Bapak juga kebutuhannya mungkin utility dari alatnya nggak sebegitunya gitu ya, tidak sebegitu sibuknya, mungkin investasi bisa menjadi jawaban buat Bapak. Oke. Oh gini Pak, saya balik lagi nanya nih. Saya balik pertanyaan saya. Kalau berapa biaya penggunaan alat ini, kira-kira berapa cost dari berapa persen cost-nya dari aplikasi penggunaan alat ini dalam sebuah warehouse management system? Ya, setiap kasus berbeda Pak Imran. Kalau tadi yang di presentasi saya bisa sebutkan owning dan operating cost-nya buat restart itu sekian. Karena memang kita sudah hitung target yang ditargetkan oleh alat itu seperti apa, jaraknya berapa, itu kita bisa hitung. Cost-nya berapa, lalu operating cost-nya berapa, lalu biaya per jamnya berapa, atau bahkan biaya per paletnya berapa, kita bisa hitung. Tentunya kita perlu bicara dalam hal ini ya Pak Imran,
kita duduk bareng, kita diskusi, oh Bapak punya target material seperti apa, target delivery-nya nanti akan seperti apa. Tentunya dari situ baru kita bisa define, kita bisa tentukan Pak Imran bahwa Bapak lebih baik lebih efisien akan untuk rental atau lebih efisien kalau Bapak invest atau invest plus kontrak service. Itu kan banyak banget pilihannya gitu ya Pak ya. Tapi yang pasti sih memang benar, saya setuju dengan Pak Imran, sebelum kita melakukan investasi kita harus tahu dulu efisiensinya yang mana gitu ya. Tapi kalau saya bisa menjawab saat ini adalah Pak, kita duduk bareng nih Pak, kita mau cek berapa sih targetnya Bapak, ekspektasinya Bapak seperti apa, baru kita bisa berikan, oh Bapak lebih cocok.